Ketika senja beranjak pergi dan segalanya terasa diam, seringkali justru pikiran kita yang tak kunjung berhenti, terus gelisah tanpa henti. Kekhawatiran pun datang berlipat ganda, mengubah malam yang seharusnya sunyi dan damai menjadi medan perang bisu melawan kegelisahan. Bisa jadi hari ini kau juga membawa beban yang tak terlihat oleh orang lain, sesuatu yang tak kunjung terurai, kenangan yang tak bisa dilupakan, atau ketakutan yang tak berujung jawab. Tapi malam ini akan lain ceritanya. Malam ini kau tak akan terlelap dalam pelukan rasa cemas. Kali ini, biarlah kearifan Stoa menuntunmu, mengajarkan cara melepaskan segala yang tak bisa kau kendalikan, meraih ketenangan dari dalam, dan memahami bahwa kedamaianmu tidak ditentukan oleh hiruk-pikuk dunia di luar. Lewat renungan ini, kau akan menyadari bahwa setiap pikiran bisa mencapai keheningan, sebab dalam diam ada perlindungan dan kesabaran lebih perkasa daripada badai manapun. Kau akan paham bahwa ketenangan bukanlah pemberian takdir, melainkan sebuah pilihan sadar yang bisa kau ambil di sini, saat ini juga. Coba bayangkan sejenak, andai setiap kegelisahan itu sirna seiring waktu, andai setiap beban yang kau bawa dalam dada bisa ditinggalkan di belakang, dan pikiranmu tak lagi menjadi medan pertempuran, melainkan ruang aman, tempat berlindung di mana kau bisa beristirahat tanpa rasa takut. Itulah ajaran yang akan kau terima malam ini. Ini bukan sekadar audio pengantar tidur. Ini adalah pengingat bahwa jiwamu layak mendapatkan ketentraman, bahwa hari bisa ditutup dengan rasa syukur, bukan kecemasan, dan bahwa malam selalu menghadirkan kesempatan untuk memulai kembali. Karena itu, pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kata-kata ini meresap dalam dirimu, membimbingmu menuju ketenangan. Bukan malam ini kau tidur dengan rasa was-was. Malam ini kau beristirahat dengan tenang dan tabah. Mari kita mulai. 1. Lepaskan segala yang tak mampu kau kendalikan. Dalam hidup ini ada satu hal yang selalu menyertai kita, dari saat kita terbangun hingga kembali memejamkan mata di penghujung hari. Itulah ketidakpastian. Seringkali kita meyakini bahwa dengan cukup peduli, kita bisa mengatur segalanya tetap tertata, seolah pikiran kita adalah tali yang sanggup menopang seluruh dunia. Tapi ilusi akan kontrol inilah yang menjadi akar dari sebagian penderitaan kita. Berusaha menjinakkan hal-hal yang tak bisa ditaklukkan hanya akan membuat kita lelah, penuh kecemasan, merampas ketenangan yang begitu kita dambakan. Langkah pertama menuju kedamaian batin adalah belajar melepaskan segala yang tidak berada dalam genggaman kita. Bayangkan kau berjalan di jalur pegunungan dengan ransel yang terlalu berat. Di dalamnya kau simpan batu-batu yang bukan milikmu, pikiran obsesif tentang penilaian orang lain, penyesalan atas kesalahan masa lalu, ketakutan akan masa depan yang mungkin tak pernah terjadi. Setiap batu mewakili hal yang ingin kau kendalikan, namun tak mampu kau raih. Apa yang terjadi bila kau berhenti, membuka ransel itu dan menjatuhkan batu-batunya ke tanah? Kau akan langsung merasakan kelegaan. Langkahmu menjadi lebih ringan. Kau bisa berjalan lebih jauh tanpa rasa sakit di bahu atau lelah di kaki. Begitulah yang terjadi pada jiwa. Saat kau memutuskan untuk melepaskan yang tak bisa kau kendalikan, kau mendapatkan kembali energi, ketenangan, dan kekuatanmu. Kaum Stoa memahami kebenaran ini dengan jelas. Marcus Aurelius terus mengingatkan dirinya akan perlunya membedakan antara apa yang bergantung padanya dan apa yang tidak. Epictetus mengajarkan bahwa sumber ketenangan bukanlah mengubah hal eksternal, melainkan menata yang internal. Meski angin, hujan, atau orang lain tidak mengikuti keinginan kita, kita selalu memiliki kekuatan atas cara kita menanggapinya. Hidup adalah sungai yang mengalir, kadang tenang, kadang bergolak. Ingin mengendalikan arusnya sia-sia, tapi kita bisa belajar menavigasinya dengan tenang, mendayung dengan sabar tanpa putus asa. Lepaskan apa yang tak dapat kau kendalikan. Terima bahwa akan selalu ada orang yang berpikir berbeda, keadaan yang tak bisa kau hindari, kerugian dan hasil yang tidak di tanganmu. Menolak kebenaran ini hanya menambah luka. Sebaliknya, ketika kau menyadari bahwa kau tak memiliki kekuatan atas segalanya, kau justru membuka pintu menuju kedamaian. Kau berhenti melawan bayangan dan mulai melangkah teguh di bumi. Ingat, kau tak bisa mengendalikan cuaca, tapi cara menghadapi badai. Kau tak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tapi kejernihan hatimu sendiri.
Kau tak bisa mengontrol datangnya malam, tapi sikap yang kau pilih untuk beristirahat di bawah bintang. Membebaskan diri dari keinginan mengendalikan bukan berarti masa bodoh, melainkan mengarahkan energimu pada hal yang benar-benar penting. Ketika kau berhenti menyia-nyiakan tenaga untuk hal yang mustahil, kau justru memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengubah kebiasaanmu, kata-katamu, cara berpikirmu, caramu memperlakukan orang lain, ketenangan yang kau pilih untuk ditanam setiap hari. Disitulah letak kekuatan sejatimu. Pikirkan momen-momen ketika kau merasakan penderitaan paling dalam. Pastilah saat-saat di mana kau berharap hidup berjalan berbeda, mengharapkan orang lain bertindak sesuai keinginanmu, menginginkan waktu berbalik arah atau melompat sesuai kemauanmu. Tapi hidup tidak tunduk pada keinginan kita. Hidup simply happens. Dan semakin cepat kau menerima kebenaran ini, semakin cepat kau menemukan ketenangan. Setiap kali kau melepaskan sesuatu yang tak bisa kau kendalikan, kau mengambil langkah menuju kebebasan batin. Kekhawatiran ibarat simpul di pikiran yang semakin kencang saat kau berusaha memaksanya. Tapi jika kau berhenti menarik ujungnya dan melepaskannya, simpul itu kehilangan kekuatannya dan perlahan terurai. Karena itu, malam ini saat kau bersiap beristirahat, biarkan hatimu melepaskan hal-hal yang tidak berada dalam genggamanmu. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan pikiran yang berputar-putar, masalah yang belum ada solusinya, penilaian orang lain, keadaan di luar kendalimu. Percayalah bahwa alam semesta mengikuti jalurnya sendiri, dan saat kau terlelap, hidup terus berjalan dengan caranya. Selalu ingat, ketenangan tidak datang dari menguasai dunia luar, tapi dari belajar melepaskan. Saat kau memilih untuk melepaskan yang tak bisa kau ubah, kau mulai berjalan lebih ringan. Jiwamu bernapas lega dan pikiranmu menemukan keheningan yang dibutuhkan untuk beristirahat dalam damai. 2. Ketenangan lahir di dalam dirimu, di pikiran. Ketenangan sejati bukanlah hadiah dari luar atau sesuatu yang bisa diberikan orang lain kepadamu. Ketenangan adalah konstruksi diam yang bermula dari bagian terdalam pikiranmu. Seringkali kita mengira akan menemukan kedamaian hanya ketika segala sesuatu di sekitar tertata, ketika orang lain memperlakukan kita dengan baik, ketika masalah sirna atau ketika keadaan berubah. Tetapi menunggu dunia menjadi sempurna agar bisa merasa tenang sama seperti menunggu angin berhenti sebelum kita bernapas. Ketenangan tidak ditentukan oleh kebisingan di luar, melainkan oleh kesunyian di dalam. Pikiranmu adalah tempat segala sesuatu berawal dan berakhir. Apa yang kamu pikirkan membentuk apa yang kamu rasakan, dan perasaanmu itu membentuk caramu menjalani hidup. Jika pikiran dipenuhi penghakiman, pikiran keras yang berulang, serta ketakutan akan hal yang belum terjadi, kamu akan hidup dalam badai terus-menerus. Namun jika kamu melatih pikiran untuk menyadari bahwa kamu bisa memilih di mana menaruh perhatian, kamu akan temukan bahwa di dalam dirimu selalu ada tempat perlindungan yang tenang. Kaum Stoa paham bahwa bukan hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penafsiran masing-masing orang terhadap hal tersebut. Situasi yang sama bisa menenggelamkan seseorang dalam keputusasaan atau menginspirasi orang lain untuk tumbuh. Perbedaannya tidak terletak pada fakta, tetapi pada kondisi pikiran yang menerimanya. Ketenangan lahir saat kamu memutuskan untuk tidak terbawa pusaran eksternal, tetapi berdiri teguh di dalam, seperti mercusuar yang tetap bercahaya di tengah badai. Hidup akan selalu menghadirkan kesulitan. Akan ada momen kehilangan, frustrasi, ketidakpastian. Kamu tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, tetapi kamu bisa memilih cara menerimanya. Kamu bisa mengguncang pikiran dengan keluhan, amarah, dan perlawanan, atau berhenti sejenak, bernapas, dan mengingat bahwa ketenangan selalu tersedia di dalam dirimu, menunggu untuk dipilih. Bayangkan sebuah danau di tengah pegunungan. Saat angin berembus kencang, permukaannya bergelora. Tetapi semakin dalam, airnya tetap tenang. Begitu pula pikiranmu. Di permukaan, ada pikiran yang bergerak, emosi dan kekhawatiran. Namun jauh di dalam selalu ada ruang keheningan. Ini bukan tentang melawan setiap ombak, tetapi tentang belajar menyelam ke kedalaman di mana tidak ada yang bisa mengganggumu. Ketenangan yang lahir dalam pikiran adalah tindakan kebebasan. Artinya, kamu tidak harus menjadi budak keadaan, perkataan orang lain, atau ketidakpastian masa depan. Artinya, bahkan di tengah kekacauan, kamu bisa memutuskan untuk tidak membiarkan kedamaianmu direnggut. Ketenangan adalah keputusan untuk tidak memberi kekuatan pada hal eksternal atas kesejahteraan batinmu.
Ketika kamu belajar menumbuhkan ketenangan dalam pikiran, kamu berhenti bereaksi putus asa terhadap hal tak terduga. Napasmu menjadi lebih ringan, pikiranmu teratur, dan yang sebelumnya terasa tak tertahankan menjadi bisa dijalani. Kamu sadar bahwa tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasakan damai. Kedamaian dimulai darimu. Setiap hari, pikiranmu dihadapkan pada ribuan rangsangan, kekhawatiran, dan gangguan. Jika tidak belajar mengarahkannya, kamu akan berakhir lelah dan bingung. Namun jika ingat bahwa ketenangan lahir dalam dirimu, kamu akan mampu memberi hidupmu tujuan dan keseimbangan. Ini bukan tentang mencegah dunia berisik, tetapi tentang belajar bahwa kebisingan itu tidak menyerang jantungmu. Seperti tukang kebun merawat tanah dan mencabut gulma agar benih tumbuh, kamu juga perlu menjaga apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Sebab ketenangan tidak muncul kebetulan, tetapi dipupuk dengan kesabaran. Ia lahir dari pikiran yang kamu pilih untuk dipelihara, dari caramu menafsirkan apa yang terjadi padamu, dari kecenderungan untuk tidak membiarkan hal eksternal mendominasi kedamaian batinmu. Malam ini sebelum tidur, ingatlah bahwa ketenanganmu tidak bergantung pada apa yang terjadi besok, pada keputusan orang lain, atau pada apa yang telah terjadi dan tak bisa diubah. Ketenanganmu bergantung pada apa yang kamu pilih untuk dipikirkan saat ini. Ia bergantung pada apakah kamu terus memberi makan kegelisahan atau memilih beristirahat dalam ketenangan yang bisa diciptakan oleh pikiranmu. Tutup matamu, tarik napas dalam. Biarkan pikiran yang tidak perlu pergi seperti daun diterbangkan angin. Izinkan dirimu menciptakan ruang hening. Di sana, dalam ketenangan itu, kamu akan temukan bahwa kedamaian tidak ada di luar. Ia selalu ada di pikiranmu, menunggu untuk kamu kenali. 3. Untuk saat ini sudah cukup. Seringkali manusia hidup terbelah antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Kita berpegang pada kenangan yang tak bisa diubah dan cemas akan masa depan yang belum nyata. Dalam ketegangan itu, kita lupa satu-satunya tempat di mana kita sungguh-sungguh hidup. Saat ini, kini adalah segala yang kau miliki, yang selalu kau punya, dan yang akan selalu kau miliki. Meski terdengar sederhana, merangkul masa kini butuh keberanian, karena berarti melepas ilusi untuk mengendalikan masa lalu atau mengantisipasi yang akan tiba. Saat ini sudah cukup karena seluruh hidupmu terangkum di dalamnya. Saat bernapas, kau tidak melakukannya untuk kemarin atau esok, melainkan sekarang. Saat kau merasakan, mencintai, berpikir, semuanya terjadi pada momen ini. Namun sering kita menyia-nyiakan hari ini dengan mengejar bayangan yang telah pergi atau takut pada bayangan yang mungkin datang. Lalu kita memenuhi hati dengan duka dan pikiran dengan keributan. Kita lupa bahwa di sini dalam detik ini kedamaian tersedia. Marco Aurelio menulis dalam meditasi bahwa manusia menyiksa dirinya karena terbawa oleh apa yang sudah tiada atau apa yang belum lahir. Sementara orang bijak fokus pada tugas yang ada, sebab ia tahu hidupnya ditentukan di sana. Begitu kau memahaminya, kau temukan bahwa kini bukanlah ruang hampa, melainkan perlindungan kokoh tempatmu bisa beristirahat. Masa lalu tak akan kembali. Berapapun kau memikirkannya, ia tak berubah. Berpegang padanya seperti mencoba menggenggam asap, lepas, menguap, tak tertangkap. Masa depan pun belum hadir. Kau bisa merencanakannya, memimpikannya, tapi kau belum bisa menjalaninya. Satu-satunya tanah teguh di bawah kakimu adalah saat ini. Dan bila kau biarkan ia berlalu tanpa merangkulnya, ia hilang selamanya. Ketika kau memilih untuk hadir, segalanya menjadi lebih sederhana. Masalah tak lagi menjadi monster yang mustahil, melainkan satu tindakan yang bisa kau lakukan sekarang. Beban tak lagi terasa berat dan berkurang menjadi bobot hari ini, yang selalu lebih ringan daripada beban seumur hidup. Hati berhenti merasa kosong karena mulai menyadari keindahan yang sebelumnya tak terlihat. Suara napasmu, heningnya malam, ketenangan yang datang saat kau memejamkan mata dan beristirahat. Saat ini sudah cukup, karena ia selalu cukup. Kau tak perlu menunggu esok yang sempurna untuk merasa tenang hari ini. Kau tak perlu segala sesuatu selesai agar bisa beristirahat. Kedamaian tidak bergantung pada masa depan yang sesuai rencanamu. Ia bergantung pada cara kau memilih untuk menghidupi momen ini. Jika kau memutuskan untuk hadir di sini dan sekarang, maka kau telah memiliki semua yang kau butuhkan. Bayangkan kau duduk di tepi sungai, airnya mengalir tanpa henti, selalu baru. Kau tak bisa menghentikannya atau mengembalikan tetesan yang telah lewat. Tapi yang bisa kau lakukan adalah mencelupkan tanganmu ke air yang mengalir sekarang.
Itulah pelajaran dari saat ini. Kau tak bisa minum dari masa lalu, juga dari masa depan, hanya dari yang ada di depanmu. Dan apa yang kau miliki, meski tampak kecil, cukup untuk memelukmu. Dengan menerima bahwa saat ini cukup, pikiranmu terbebas dari beban berat. Kau berhenti melawan apa yang sudah tak terpecahkan dan berhenti menderita untuk apa yang belum terjadi. Kau belajar percaya bahwa bila esok tiba, kau akan punya kekuatan untuk menghadapinya, dan bila sesuatu telah terjadi, tugasmu adalah belajar darinya, bukan terikat pada bayangannya. Saat ini adalah hadiah yang diabaikan banyak orang karena mereka sibuk mengingat atau membayangkan. Tapi ketika kau memutuskan untuk menjalaninya, kau temukan bahwa dalam kesederhanaannya ada kepenuhan, dalam tarikan napas ada keheningan, dalam sejenak ada ketenangan. Sudah cukup, segala yang ada adalah hidup. Malam ini selagi dunia perlahan meredup, ingatkan dirimu bahwa kau tak perlu membawa apa yang sudah usai, atau melelahkan diri untuk apa yang belum tiba. Satu-satunya hal yang penting adalah saat ini, di sini dan sekarang. Biarkan pikiranmu beristirahat dalam momen ini tanpa menuntut lebih, tanpa meminta kurang. Beristirahatlah dalam keyakinan bahwa masa kini selalu cukup, karena di dalamnya kau temukan kedamaian sejati. 4. Yang tersisa adalah kepercayaan. Beristirahat lebih dari sekadar menutup mata dan menyerah pada tidur. Istirahat sejati adalah tindakan keyakinan yang mendalam, sebuah gerakan diam di mana kita menerima bahwa tidak semuanya bergantung pada kita. Saat kamu memutuskan untuk beristirahat, kamu menyadari bahwa dunia akan terus berputar, bahkan jika kamu melepaskan kendali untuk beberapa jam. Kamu mengingatkan pikiran dan hatimu bahwa tidak perlu mengawasi setiap detail agar kehidupan dapat berlanjut. Beristirahat pada dasarnya adalah pengingat bahwa bukan kamu yang menopang alam semesta, dan melepaskan beban adalah jalan menuju ketenangan. Seringkali kita sulit tidur karena pikiran bersikeras untuk tetap terjaga, seolah-olah dengan kewaspadaan kita bisa menghindari hal-hal yang tak terelakkan. Kita memikirkan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang akan terjadi besok. Kita merasa bertanggung jawab untuk mengatur segalanya, mengantisipasi setiap situasi, menyelesaikan setiap masalah sebelum muncul. Namun beban itu terlalu berat untuk ukuran manusia. Tidak satu pun dari kita diciptakan untuk memikul seluruh dunia di pundaknya. Istirahat kemudian menjadi sekolah kerendahan hati karena mengajarkan kita untuk menerima batasan kita dan percaya bahwa hidup tidak akan runtuh hanya karena kita menutup mata. Orang bijak zaman dahulu memahami bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa. Marcus Aurelius, di tengah hidupnya sebagai kaisar dengan tanggung jawab yang tampak tak berujung, menemukan momen istirahat sebagai tempat perlindungan. Bahkan dia yang memerintah perlu diingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dikendalikan, dan bahwa pikiran hanya bisa tetap teguh jika diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Beristirahat berarti percaya bahwa meskipun hari ini penuh dengan kesulitan, selalu ada matahari terbit yang menunggu, dan tidak ada yang bisa dicapai dengan menguras tenaga hingga kelelahan total. Renungkan alam. Matahari percaya pada malam, yakin akan kembali terbit keesokan harinya. Pohon-pohon percaya pada musim dingin, meski mereka berdiri telanjang karena mereka tahu musim semi akan datang. Sungai percaya pada alirannya, mengalir tanpa henti, tanpa menuntut setiap belokan, berubah sesuai keinginannya. Istirahat adalah bagian dari tatanan alam yang sama. Dengan menyerah pada mimpi, kamu menyelaraskan diri dengan irama kehidupan yang percaya pada dirinya sendiri, yang mengalir tanpa halangan dan tak pernah berhenti. Istirahat juga merupakan tindakan keyakinan pada dirimu sendiri. Itu berarti kamu percaya bahwa besok akan ada kejernihan untuk menyelesaikan apa yang tampak membingungkan hari ini. Kamu percaya bahwa meski tidak memiliki semua jawaban sekarang, kamu akan menemukannya ketika waktunya tiba. Dan kamu percaya pada kemampuanmu untuk melanjutkan, meski malam ini kamu memutuskan untuk berhenti sejenak. Setiap kali kamu beristirahat, kamu mengirimkan pesan kuat kepada pikiranmu. Aku tak perlu mengendalikan segalanya untuk merasa tenang. Cukup bagiku untuk merilekskan diri sejenak dan percaya. Banyak orang mengira istirahat adalah buang-buang waktu, bahwa berhenti adalah tanda kelemahan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Istirahat adalah kekuatan. Hanya mereka yang percaya pada kehidupan yang bisa menyerah pada keheningan malam tanpa rasa takut.
Hanya mereka yang menerima ketidakmampuan untuk mengendalikan segalanya yang bisa tidur dengan damai. Kecemasan, sebaliknya, lahir dari ketidakpercayaan, pikiran bahwa jika kamu tidak berjaga, semuanya akan berantakan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kehidupan adalah tatanan yang lebih besar darimu, keseimbangan yang tidak bergantung pada usahamu yang terus-menerus. Mengakui hal ini adalah awal dari ketenangan batin. Bayangkan kamu berdiri di depan laut. Ombak datang dan pergi tanpa henti. Kamu tidak melakukan apapun untuk membuatnya terjadi. Itu terjadi dengan sendirinya. Begitu pula saat kamu beristirahat, hidup terus berjalan. Jantung berdetak tanpa paksaanmu. Paru-parumu bernapas bahkan saat kamu tertidur. Tubuhmu memulihkan diri, luka mulai sembuh, pikiranmu mengatur dirinya sendiri. Semua ini terjadi tanpa campur tanganmu. Beristirahat adalah mengingat bahwa kamu bisa mempercayai proses tak terlihat yang bekerja demi kebaikanmu, bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Istirahat adalah kepercayaan karena mengajakmu melepaskan kekhawatiran yang tak bisa diselesaikan sekarang. Tak ada yang bisa menyelesaikan segalanya di tengah malam, tetapi kamu bisa memutuskan untuk tidur dan memulihkan tenaga. Dan seringkali, masalah yang tampak tak teratasi sebelum tidur terlihat berbeda di bawah cahaya fajar. Beban yang terasa tak tertahankan menjadi terkelola ketika pikiran telah beristirahat. Malam ini, saat kamu bersiap menutup mata, ingatkan dirimu bahwa beristirahat bukanlah menyerah, melainkan percaya. 5. Kedamaian ada di dalam dirimu. Kebanyakan orang mencarinya di tempat yang keliru. Kita sering meyakini bahwa kedamaian akan hadir saat kondisi sudah sempurna, saat semuanya berubah, saat kekhawatiran sirna, atau saat hidup berjalan sesuai keinginan kita. Bertahun-tahun kita habiskan untuk mengejar keadaan luar yang seperti fata morgana di padang pasir, selalu menjauh saat didekati. Namun kebenarannya sederhana dan membebaskan. Kedamaian tidak pernah berada di luar dirimu. Ia senantiasa hidup dalam jiwamu, menunggu saat kamu memutuskan untuk menyadarinya. Kehidupan eksternal pada hakikatnya tidak stabil. Hari ini kamu mungkin meraih kesuksesan, besok menghadapi kegagalan. Hari ini dikelilingi kasih sayang, esok hari merasa tidak dipahami. Dunia terus berubah dan jika ketenanganmu bergantung pada hal-hal di luar, kedamaian itu akan menjadi rapuh seperti kondisi yang kamu pegang. Namun ketika kamu memahami bahwa kedamaian lahir dari kedalaman dirimu, kamu menemukan sumber yang tak pernah kering, yang tidak bergantung pada apapun atau siapapun. Epictetus mengajarkan bahwa manusia terganggu bukan oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Yang sesungguhnya mengganggumu bukanlah apa yang terjadi, tetapi caramu menafsirkannya. Hal yang sama berlaku bagi kedamaian. Ia tidak bergantung pada segalanya berjalan lancar, tetapi pada caramu memilih untuk menyikapi hidup. Kedamaian ada di dalam dirimu ketika kamu berhenti menuntut dunia, tunduk pada harapanmu, dan menerima bahwa satu-satunya yang bisa kamu atur adalah dirimu sendiri. Bayangkan dirimu sebagai musafir di tengah badai. Angin mengamuk, hujan mengguyur, langit gelap gulita. Kamu tak bisa menghentikan badai, tapi kamu bisa mencari perlindungan. Perlindungan itu ada di dalam dirimu. Di sana hujan tak bisa masuk, guntur tak terdengar. Di sana kamu bisa menyalakan api kecil yang memberi kehangatan dan ketenangan. Api itulah kedamaianmu. Mungkin tampak rapuh, namun jika kau rawat, ia tak akan pernah padam. Kedamaian dalam dirimu tidak bergantung pada pencapaian, kekayaan, atau pengakuan. Ia bergantung pada kemampuanmu untuk menenangkan pikiran, melepaskan apa yang tak bisa dikendalikan, dan merangkul saat ini. Seringkali kita keliru mengira kedamaian adalah keadaan tanpa masalah, namun bukan demikian. Kedamaian sejati tidak memerlukan hilangnya masalah, melainkan hatimu belajar untuk tidak terperangkap di dalamnya. Setiap hari kamu punya pilihan antara dua jalan. Membiarkan kedamaianmu bergantung pada apa yang terjadi di luar, atau mengingat bahwa dalam dirimu sudah ada semua yang diperlukan untuk tetap tenang. Ketika memilih yang kedua, kamu mulai menemukan kekuatan yang mendukungmu, bahkan di saat-saat tergelap. Marcus Aurelius dalam renungannya berulang kali menyatakan bahwa jiwa hanya terganggu ketika membiarkan hal luar mendominasinya. Kamu memegang kunci ketenanganmu. Tak seorang pun bisa merebutnya tanpa izinmu. Perkataan orang, keadaan tak terduga, kehilangan atau kesulitan, semuanya tak punya kekuatan menghancurkan kedamaian batinmu, kecuali kamu sendiri yang memberikannya.
Bayangkan danau yang tenang, airnya memantulkan langit bagai cermin karena permukaannya tenang. Jika kau lempar batu, pantulannya bergoyang tapi hanya di permukaan. Di kedalaman, air tetap tenang. Begitulah bagian dalam dirimu. Meski ada gejolak di permukaan hidupmu, selalu ada latar kedamaian yang tetap utuh. Praktiknya adalah belajar kembali ke dasar itu setiap kali kamu membutuhkannya. Kedamaian dalam dirimu adalah tempat berlindung yang bisa kau kunjungi kapan saja. Kamu tak perlu menunggu keadaan berubah. Tak perlu meminta izin siapapun untuk menemukannya. Cukup tutup mata, tarik napas dalam, dan ingatkan dirimu bahwa jiwamu lebih besar dari badai apapun. Di sana, dalam keheningan batin, segalanya teratur, segala sesuatu kembali pada tempatnya. Malam ini saat siang berakhir, ingatlah, kedamaianmu tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar. Tidak bergantung pada apakah segalanya lancar atau sulit. Tidak bergantung pada apa yang dikatakan orang atau tidak mereka katakan. Kedamaianmu ada di dalam dirimu, di bagian terdalam eksistensimu, menunggu untuk dikenali. Beristirahatlah dengan keyakinan bahwa tak ada hal luar yang bisa merebutnya darimu. Saat kamu bangun besok, dunia akan tetap ada dengan tantangannya, dengan cahaya dan bayangannya. Tapi jika kamu ingat bahwa kedamaian ada di dalam dirimu, kamu akan melangkah lebih ringan, lebih bebas, lebih tenang, karena yang benar-benar penting bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan ketenangan yang kamu bawa dalam hatimu. 6. Kamu bukan milik pikiranmu. Sepanjang hari, pikiranmu menghasilkan ribuan gagasan. Sebagian ringan dan lenyap dengan cepat. Sebagian lagi berat dan terasa terjebak bagai gema yang tak mau berhenti. Kenangan, kekhawatiran, ketakutan, keinginan, penilaian. Terkadang kita begitu mengidentifikasi dengan mereka sampai akhirnya kita yakin bahwa kitalah apa yang kita pikirkan. Tapi itu tidak benar. Kamu bukanlah pikiranmu. Pikiran hanyalah tamu di rumah kesadaranmu, bukan pemiliknya. Bayangkan kamu duduk di tepi sungai. Airnya mengalir terus membawa daun, ranting, dan pantulan. Setiap pikiran ibarat satu dari benda-benda itu hanyut di bawah arus. Kamu bisa melihatnya lewat, mengenalinya, lalu melepasnya. Kamu tak perlu terjun ke sungai untuk menahannya atau melawan arus untuk menghentikannya. Tugasmu bukanlah ikut hanyut, melainkan belajar memandangnya dari tepian. Itulah pikiranmu, aliran terus-menerus dari gagasan yang lahir dan mati, sementara kamu tetap berada di kedalaman. Kesalahan paling umum adalah meyakini bahwa karena kamu memikirkan sesuatu, itulah yang mendefinisikanmu. Sebuah pikiran negatif dianggap berarti kamu orang yang negatif. Kenangan yang menyakitkan dianggap sebagai bukti bahwa luka itu masih nyata. Kekhawatiran yang berulang seolah membuktikan bahwa kamu terjebak di dalamnya. Tapi pikiran-pikiran itu bukan kebenaran mutlak. Mereka hanyalah awan yang melintas di langit kesadaranmu. Ada awan gelap, ada yang terang, tapi tak satu pun bertahan selamanya. Dan di balik semuanya, langit tetap utuh. Langit itulah kamu. Kaum Stoa memahami betul perbedaan ini. Mereka tahu kita tak punya kuasa untuk mencegah datangnya pikiran tertentu, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana menyikapinya. Epictetus berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu. Ketika kamu ingat bahwa kamu bukanlah pandangan-pandangan itu, kamu meraih kembali kebebasan untuk tidak membiarkan dirimu dikuasai. Pikiran mungkin membisikkan, kamu tidak cukup baik, yang lain mendesak, semua akan salah. Tapi jati dirimu yang sejati, yang diam mengamati, tahu bahwa tak satu pun ucapan itu menggambarkan siapa dirimu. Itu hanyalah suara yang berlalu, dan selama kamu tidak memberi mereka kekuatanmu, mereka tak punya kendali atasmu. Ketika kamu belajar memandang pikiran sebagai peristiwa sementara di benak, kamu menemukan kembali ketenangan yang mendalam. Ingatlah malam ketika kepalamu penuh kecemasan. Sebagian dirimu merasa terjerat seakan tak bisa lepas. Tapi yang sebenarnya mengikatmu bukan fakta, melainkan cerita yang diciptakan pikiranmu tentangnya. Saat kamu sadar bahwa kamu bukanlah cerita-cerita itu, kamu bisa menarik napas dan melepaskannya. Perlahan, belenggu itu pun mengendur. Kamu jauh lebih besar dari apa kata pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan, ketenangan yang menunggu di balik setiap keriuhan. Seperti lautan, di permukaan ada gelombang yang bergulung, tapi jauh di dalam, kedamaian selalu berkuasa. Pikiranmu adalah gelombang itu,
kadang kuat, kadang lembut. Tapi kamu bukanlah gelombang, kamu adalah seluruh lautan. Ketika kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan setiap pikiran, kamu menemukan kebebasan memilih. Kamu bisa memutuskan untuk tidak memberi makan apa yang menyakitkan, tidak terjebak dalam apa yang melemahkan, dan membiarkannya terus mengalir tanpa menahanmu. Dengan begitu, pikiranmu mulai tenang dan hatimu kembali damai. Lain kali muncul pikiran yang menyiksa, amati saja seperti awan yang bergerak. Jangan didorong, jangan dihentikan, cukup saksikan dan biarkan ia pergi. Ingat, awan itu bukan kamu. Kamu adalah langit yang menampungnya. Dan langit tak pernah hilang meski sesaat tertutup. Malam ini saat hendak tidur, pikiranmu mungkin mencoba memenuhi diri dengan kegelisahan, keraguan, atau cobaan. Tapi kamu tak perlu melawannya. Ingat saja, pikiran-pikiran ini tidak mendefinisikanmu. Mereka hanya tamu yang singgah. Biarkan keyakinan ini memenuhi dirimu dan mengembalikan ketenangan. Karena pada akhirnya, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamatinya, ketenangan yang menerimanya, dan kekuatan yang tetap bertahan. Beristirahatlah dalam kebenaran ini, dan kamu akan temukan bahwa di dalam dirimu selalu ada ruang kedamaian, tempat kamu dapat pulang. 7. Keheningan mendatangkan kejelasan. Dunia ini hampir tak pernah berhenti. Setiap saat kita dikelilingi oleh kebisingan dari luar. Ada percakapan, berita, opini, notifikasi, dan tanggung jawab yang meminta perhatian kita. Namun suara paling keras seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, yaitu suara yang dihasilkan oleh pikiran kita sendiri. Itu adalah gumaman pikiran yang tak putus-putusnya, kekhawatiran dan harapan yang kita biarkan begitu saja tanpa kita sadari. Tapi di tengah pusaran itu, ada tempat perlindungan yang kuat dan sederhana. Diam. Diam bukanlah kekosongan, melainkan kejelasan. Ia adalah ruang di mana kebingungan dapat diurai dan hal-hal yang penting tampak lebih nyata. Keheningan lebih dari sekadar tidak adanya kata-kata. Ia adalah keadaan di mana pikiran berhenti mengejar setiap gagasan dan membiarkan dirinya beristirahat. Di dalamnya, segala sesuatu menampakkan diri sebagaimana adanya. Seringkali kita merasa butuh lebih banyak penjelasan, lebih banyak jawaban, lebih banyak kepastian. Namun yang sesungguhnya kita perlukan adalah keheningan, sebab dalam diam tidak ada pergulatan, tidak ada pembenaran, tidak ada kelebihan, hanya kehadiran. Dan dalam kehadiran itulah terungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebisingan. Kaum Stoa sangat menghargai kesadaran dan keheningan. Marcus Aurelius, meski sibuk mengurus urusan kekaisaran, menulis dalam renungannya bahwa ia selalu berusaha menemukan ruang dalam dirinya sendiri, tempat hal-hal luar tidak dapat mengganggunya. Ruang itu tak lain adalah keheningan batin. Di sanalah ia menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh keramaian dunia. Dan kamu, sama seperti dia, bisa menemukan bahwa ketika memilih diam, jiwamu menemukan kejelasan. Bayangkan sebuah kolam. Jika kamu terus melempari dengan batu, airnya akan keruh dan kamu tak bisa melihat dasarnya. Tapi ketika kamu berhenti mengganggunya, permukaannya tenang dan yang tersembunyi pun menjadi terlihat. Begitu pula dengan pikiranmu. Saat dipenuhi kebisingan, kamu sulit membedakan mana yang penting dan mana yang benar. Namun ketika kamu memilih diam, airnya menjadi jernih dan kejelasan muncul dengan sendirinya. Diam juga mengajarkan kita untuk mendengarkan bukan hanya yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam. Saat kebisingan berhenti, kamu bisa mendengar suara hati nurani, panduan internal yang sering tenggelam oleh kesibukan dan gangguan. Dalam keheningan, kamu menemukan apa yang sesungguhnya kamu rasakan, apa yang benar-benar kamu butuhkan, dan apa yang beresonansi dalam hatimu. Kejelasan semacam itu adalah harta yang tak akan kamu temukan dalam kebisingan apapun. Diam tidak memerlukan tempat khusus. Kamu tak perlu pergi ke kuil atau hutan terpencil untuk merasakannya. Keheningan dimulai dari dalam, dari keputusanmu untuk berhenti, tidak langsung merespons, tidak terbawa setiap impuls. Kamu bisa menemukannya dalam tarikan napas yang dalam heningnya malam, dalam saat-saat ketika kamu memutuskan untuk mematikan segalanya dan tinggal bersama dirimu sendiri. Diam selalu tersedia, menunggumu untuk memilihnya. Banyak orang takut pada keheningan karena mengira akan menemukan kekosongan yang menyakitkan. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah diam justru mengungkap apa yang selama ini kamu hindari, pikiran yang belum kamu hadapi,
emosi yang kamu sembunyikan. Meski awalnya terasa tidak nyaman, itulah awal dari kejelasan, karena hanya dengan melihat apa yang kamu bawa dalam diri, kamu bisa mulai menyembuhkan dan hidup lebih ringan. Diam bukanlah musuh, melainkan sekutu yang membantumu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Setiap hari, pikiranmu butuh ruang hening, sama seperti tubuhmu butuh istirahat. Tanpa momen-momen itu, kebingungan akan menumpuk dan hidup terasa lebih berat. Tapi ketika kamu memilih diam, meski hanya beberapa menit, kamu merasakan ketenangan yang berbeda. Seolah jiwa kembali bernapas dan diperbarui. Dan dalam ketenangan itu, hal-hal yang tampak rumit mulai menampakkan kesederhanaannya. Malam ini, saat segalanya mulai mereda, berilah dirimu sejenak kesunyian. Matikan gumam pikiranmu. Lepaskan percakapan batin yang tidak membuahkan hasil. Biarkan kebisingan itu larut. Biarkan keheningan mendekat dan menyelimutimu dengan lembut. Dan kamu akan melihat bagaimana dalam diam segala sesuatu menjadi jelas. Pikiranmu teratur, hatimu menemukan kedamaian. Sebab pada akhirnya, diam bukanlah kekosongan, melainkan kejelasan. Dan setiap kali kamu memilihnya, kamu kembali ke tempat di dalam dirimu, di mana semuanya menemukan makna yang sesungguhnya. 8. Kesabaran meringankan jiwa. Kesabaran adalah salah satu kebajikan yang paling terabaikan di dunia, yang menginginkan segala sesuatu secara instan. Kita hidup dikelilingi oleh percepatan, terbiasa melihat setiap keinginan terwujud secepat mungkin. Kita menginginkan hasil cepat, jawaban seketika, solusi langsung. Namun hidup tidak mengikuti jadwal ketidaksabaran kita. Kehidupan memiliki iramanya sendiri, dan belajar menghormatinya adalah tindakan bijaksana yang membawa ketenangan bagi hati. Kesabaran bukanlah penyerahan, melainkan keyakinan. Ia adalah kepastian bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, dan terburu-buru hanya menciptakan penderitaan. Ketidaksabaran lahir dari ketakutan. Takut kehilangan peluang, takut hal-hal tidak berjalan sesuai harapan, takut kehilangan kendali. Namun kesabaran adalah sebaliknya. Ia adalah kepercayaan pada proses, keyakinan bahwa apa yang harus datang akan tiba tepat pada waktunya. Seperti benih yang membutuhkan bulanan untuk menjadi pohon, begitu pula impianmu dan proses belajarmu memerlukan waktu untuk matang. Tidak ada gunanya menarik tunasnya agar tumbuh lebih cepat, karena yang kau capai hanyalah merusaknya. Jiwa seperti alam berkembang sesuai iramanya sendiri. Kaum Stoa memandang kesabaran sebagai benteng jiwa. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu terjadi tepat ketika seharusnya terjadi, tidak lebih awal atau lebih lambat, dan menolak ritme alami ini hanya mendatangkan penderitaan. Jadi, bersabar bukanlah sikap pasif, melainkan pilihan untuk tidak menguras diri melawan hal yang tak terelakkan. Ia menjadi balm yang menenangkan kecemasan, mengingatkan kita bahwa hidup terbuka langkah demi langkah, dan tidak ada yang lebih bijak daripada mengikuti alirannya, alih-alih melawannya. Bayangkan sebuah sore hujan, seberapapun kau tidak sabar, hujan tak akan berhenti karena keinginanmu. Kau hanya bisa menunggu langit cerah. Jika kau memilih putus asa, jiwamu dipenuhi kegelisahan. Tapi jika kau memilih kesabaran, kau bahkan bisa menemukan keindahan dalam bunyi tetesan, dalam aroma tanah basah, dalam kesunyian saat hujan memberi jeda. Hal serupa terjadi pada masa-masa sulit. Mereka tidak berakhir karena kau tergesa-gesa, tapi ketika waktunya tiba. Sementara itu, kesabaran memberimu ketenangan untuk melewatinya. Kesabaran juga meringankan jiwa dengan mengajarkanmu untuk percaya pada dirimu sendiri. Ia mengingatkanmu bahwa kau tak perlu memiliki semua jawaban saat ini juga, atau menyelesaikan semua masalah seketika. Kau boleh menunggu, memberi diri waktu untuk belajar, tumbuh, dan sembuh. Ketidaksabaran sebaliknya membuatmu merasa selalu terlambat, bahwa segala sesuatu belum cukup, bahwa semuanya tidak pada tempatnya. Kesabaran menghapus ilusi itu dan membawamu kembali ke saat ini, ke momen di mana kau benar-benar hidup. Menjadi sabar adalah menyadari bahwa setiap tahap hidup memiliki tujuannya, bahwa bahkan jeda dan keheningan adalah bagian dari perjalanan. Tergesa-gesa membuatmu percaya bahwa berhenti berarti kalah, padahal seringkali justru istirahatlah yang menguatkan jiwa dan mempersiapkan hati untuk apa yang akan datang. Kesabaran meringankan karena melepaskan tekanan untuk memaksa hal yang tak bisa dipaksakan.
Ingat, kau tak perlu memikul segalanya sekaligus. Perhatikan bagaimana alam tak pernah terburu-buru. Matahari tidak terbit lebih awal, bulan tidak bersembunyi lebih cepat. Segala sesuatu berlangsung harmonis dengan kecepatan yang tidak dipengaruhi oleh ketidaksabaranmu. Hidup pun demikian, ia terbuka selangkah demi selangkah pada waktunya, dan tugasmu bukan memaksanya, melainkan berjalan selaras dengannya. Dengan menerima ini, jiwamu menemukan kelegaan karena berhenti melawan musuh yang tak ada dan mulai mengalir bersama apa yang ada. Kesabaran bukan berarti diam, ia berarti bertindak saat diperlukan dan beristirahat saat waktunya menunggu. Ia seperti bercocok tanam. Kau melakukan bagianmu dengan menyiapkan tanah, menanam benih dan menyiramnya. Tapi setelah itu, kau harus menunggu. Kau tak bisa memanen lebih cepat. Demikian pula dalam hidup, ada proses yang tidak bergantung pada ketergesaanmu, melainkan pada ketekunanmu yang tenang. Dan ketenangan itulah yang menjagamu tetap stabil, sementara segala sesuatu matang. Malam ini, seiring waktu berjalan perlahan, ingatkan dirimu bahwa kau tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Hidup tidak menuntutmu mengejar segala hal sekaligus. Biarkan kesabaran meringankan jiwamu seperti balm yang lembut. Lepaskan ketegangan untuk cepat-cepat dan beristirahatlah dengan keyakinan bahwa kau tidak tersesat, kau hanya dalam perjalanan. Sebab pada akhirnya, kesabaran tidak hanya mengajarimu menunggu, ia mengajarimu percaya. Dan dalam keyakinan itulah jiwa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. 9. Lebih sedikit keinginan, lebih banyak ketenangan. Pikiran manusia secara alami cenderung untuk selalu menginginkan. Kita menginginkan apa yang tidak kita miliki. Kita merindukan apa yang pernah kita punya namun telah hilang. Kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Keinginan pada dasarnya tidaklah buruk. Ia adalah energi yang mendorong gerak dan penciptaan. Namun ketika ia menjadi tak terkendali, ia berubah menjadi sumber kegelisahan. Semakin banyak yang kau inginkan, semakin jauh kau menjauh dari ketenangan. Sebab kedamaianmu mulai bergantung pada hal-hal di luar dirimu yang tak pernah sepenuhnya berada dalam kendalimu. Jiwa sebaliknya menjadi ringan ketika belajar hidup dengan lebih sedikit keinginan, dan dalam kesederhanaan itulah ia menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada memiliki segalanya, melainkan pada hanya membutuhkan sedikit. Epictetus berkata bahwa kekayaan bukanlah soal banyaknya harta, melainkan tentang berkurangnya keinginan. Benar adanya, seseorang bisa memiliki banyak tapi tetap merasa hampa, sementara yang lain dengan sedikit justru hidup dalam damai. Bukan apa yang kau miliki yang menenangkanmu, melainkan betapa sedikit yang kau butuhkan untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Masalah dari keinginan adalah ia tak pernah benar-benar terpuaskan. Begitu kau meraih sesuatu yang kau dambakan, segera muncul tujuan baru, kekurangan baru yang terasa sangat penting. Ini seperti meminum air asin. Semakin banyak kau minum, semakin haus kau jadinya. Pikiran terperangkap dalam siklus keinginan tanpa akhir untuk selalu menginginkan lebih, dengan keyakinan bahwa pada akhirnya ketenangan akan datang. Tapi yang ditemui hanyalah kelelahan yang lebih dalam. Obatnya adalah berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan semua ini? Apa yang kira-kira aku perlukan? Mengurangi keinginan bukan berarti menyerah pada hidup atau mematikan impian. Ia berarti belajar membedakan antara yang esensial dan yang berlebihan, antara apa yang benar-benar memenuhi jiwa dan apa yang hanya mengalihkan perhatian. Ia berarti melepaskan perlombaan tanpa akhir, sehingga kau sadar bahwa dirimu sudah cukup dengan segala kesederhanaan yang ada. Bayangkan kau membawa ransel dalam perjalanan panjang. Jika engkau mengisinya dengan benda-benda yang tak perlu, setiap langkah terasa berat dan melelahkan. Tapi jika engkau hanya membawa yang penting, perjalanan menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Begitu pula dengan jiwa. Semakin kau penuhi dengan keinginan yang tak perlu, semakin berat hidup terasa. Tapi ketika engkau memilih melepaskan apa yang tak dibutuhkan, datanglah kelegaan dan ketenangan. Keinginan yang berlebihan juga mencuri perhatianmu. Ia membuatmu terpaku pada apa yang hilang, pada apa yang belum kau miliki, atau pada apa yang mungkin kau dapatkan nanti. Dan sementara
cara itu, kau melewatkan apa yang sudah ada di hadapanmu. Hati tak bisa beristirahat bila selalu menatap apa yang tidak ada. Mengurangi keinginan berarti kembali memandang apa yang telah kau miliki. Atap yang menaungimu, makanan yang mengenyangkan, orang-orang yang menemanimu, anugerah sederhana seperti bernapas. Menemukan bahwa yang penting sudah ada di sini, dan saat ini adalah sumber ketenangan yang tak pernah kering. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa jiwa gelisah ketika ia terjebak dalam keinginan memiliki atau ketakutan kehilangan. Semakin kau bergantung pada hal-hal di luar, semakin rentanlah kedamaianmu. Tapi ketika kau melatih pikiran untuk menginginkan lebih sedikit, kau menemukan kekuatan batin yang tak mudah goyah. Sebab ketenangan sejati tidak diukur dari berapa banyak yang kau kumpulkan, melainkan dari berapa banyak yang bisa kau lepaskan. Keinginan tak akan pernah berakhir, tapi kau bisa memutuskan seberapa jauh kau memberinya ruang. Kau bisa belajar menikmati apa yang ada tanpa tekanan terus-menerus untuk selalu mengejar lebih. Kau bisa menikmati makanan sederhana layaknya pesta, menghargai keheningan seperti anugerah berharga, dan memandang malam yang tenang sebagai kekayaan yang tak bisa dibeli dengan harta. Itulah ketenangan yang lahir saat keinginan berkurang. Di malam hari, sebelum terlelap, tanyakan pada dirimu, dari semua yang kuinginkan, mana yang sungguh kuperlukan? Beban apa yang kubawa yang bisa kutinggalkan agar bisa beristirahat dengan lebih baik? Biarkan dirimu melepaskannya sedikit dalam pikiran dan rasakan jiwa yang lega, karena semakin sedikit keinginanmu, semakin luas ruang untuk kedamaian. Ingat, hidup tidak diukur dari apa yang kau kumpulkan, tapi dari ketenangan yang kau jalani. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar, ia lahir dari kemampuanmu melepaskan yang tak perlu. Mengurangi keinginan bukan berarti mengurangi hidup, melainkan menambah ketenangan. 10. Perubahan melalui penerimaan. Salah satu pertempuran terdalam manusia adalah melawan realitas itu sendiri. Kita menginginkan hal-hal yang berbeda, orang-orang bertindak berbeda, kehidupan mengikuti rencana kita. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, pikiran kita menolak, marah, dan berpegang pada bagaimana seharusnya segala sesuatu terjadi. Namun perlawanan yang terus-menerus itu hanya melahirkan penderitaan. Yang mengubah jiwa bukanlah perlawanan terhadap apa yang sudah ada, melainkan belajar menerimanya. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan mengakui bahwa meski kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita bisa memutuskan bagaimana hidup dengan apa yang ada di depan kita. Menerima bukan tanda kelemahan, melainkan tindakan kebijaksanaan. Diperlukan keberanian untuk melihat segala sesuatu secara langsung sebagaimana adanya, tanpa menyamarkan atau menolaknya. Kehidupan membawa cahaya dan bayangan, kegembiraan dan kehilangan, kepastian dan keraguan. Menyangkal kebenaran hanya menambah beban. Sebaliknya, penerimaan membuka pintu bagi transformasi batin. Saat kamu berkata, inilah yang terjadi sekarang, dan aku bisa hidup dengan ini, hatimu terbebas dari perjuangan sia-sia dan menemukan kedamaian. Marcus Aurelius dalam renungannya mengingatkan bahwa manusia menyiksa diri karena berharap peristiwa tunduk pada kehendaknya, alih-alih menerima bahwa segala sesuatu mengikuti jalan alam semesta. Epictetus juga mengajarkan bahwa bukan benda itu sendiri yang melukai kita, melainkan pandangan kita tentangnya. Penerimaan dengan demikian adalah perubahan perspektif. Bukan berusaha mengubah apa yang terjadi, melainkan mengubah cara kita menyambutnya. Bayangkan kamu memegang seutas tali dan menariknya sekuat tenaga, sementara seseorang di ujung lain juga menarik. Ketegangan itu melelahkanmu, menyakitimu, menguras energimu. Tapi saat kamu memutuskan untuk melepaskan tali, rasa sakit itu hilang. Masalahnya bukan pada talinya, melainkan pada perlawananmu. Begitulah kehidupan bekerja. Semakin kamu melawan apa yang tak bisa diubah, semakin kamu menyakiti dirimu sendiri. Dan semakin kamu menerima, semakin bebas yang kamu rasakan. Menerima bukan berarti kamu menyukai semua yang terjadi. Bukan berarti kamu tak berhak mengubah apapun yang masih dalam kendalimu. Ini hanya berarti kamu mengenali perbedaan antara apa yang bisa diubah dan apa yang tidak. Berarti kamu memilih melepaskan perlawanan terhadap hal yang tak terelakkan dan memusatkan energimu
pada apa yang benar-benar bergantung padamu. Keputusan ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga transformasi, karena perlahan apa yang terasa tak tertahankan menjadi lebih ringan, dan apa yang tampak mustahil dihadapi berubah menjadi kesempatan untuk tumbuh. Penerimaan juga mengubah rasa sakit. Seringkali kita menderita dua kali. Pertama karena fakta itu sendiri, lalu karena melawannya. Ketika kamu menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, ia berhenti menjadi musuh dan menjadi guru. Ia mengajarkanmu tentang kekuatanmu, tentang apa yang benar-benar penting, tentang kemampuan untuk terus melangkah meski dalam kesulitan. Rasa sakit yang diterima membawa kebijaksanaan, sementara rasa sakit yang ditolak menjadi beban. Pikirkan tentang alam. Sungai tidak berhenti karena sebuah batu. Ia mengalir mengitarinya dan melanjutkan perjalanan. Pohon tidak mengutuk musim dingin, ia hanya menunggu musim semi. Matahari tidak marah saat malam tiba. Ia percaya akan terbit lagi saat fajar. Segala sesuatu di alam mengalir karena menerima ritmenya, dan kamu juga bisa belajar dari teladan itu. Hidup berubah ketika kamu memilih untuk mengalir, bukan melawan. Penerimaan bukan berarti kehilangan harapan. Justru ia adalah tanah kokoh tempat kamu bisa membangun yang baru. Saat kamu melawan, energimu habis untuk hal-hal yang tak bisa diubah. 11. Ketenangan adalah kekuatan. Banyak orang keliru mengartikan ketenangan sebagai kelemahan, seakan tetap tenang saat menghadapi kesulitan adalah tanda ketidakpedulian atau kurangnya karakter. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ketenangan adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Siapapun bisa kehilangan kendali ketika hidup menjadi rumit. Siapapun bisa terbawa oleh kemarahan atau keputusasaan. Tetapi hanya mereka yang telah belajar mengendalikan diri dapat mempertahankan ketenangan. Dan itu bukan kelemahan, melainkan kemampuan. Ketenangan tidak berarti masalahmu menghilang begitu saja seperti sihir. Artinya, meskipun kamu merasakan dan meskipun masalah itu ada, kamu tidak mengizinkannya menguasai dirimu dari dalam. Ini adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak bergerak. Seperti pohon yang kuat, ia tidak berhenti berdiri hanya karena angin membuatnya bergoyang. Kekuatanmu juga tidak lenyap ketika hidup mengujimu. Ketenangan adalah akar yang dalam yang menopangmu di tengah badai. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya menguasai jiwa. Bagi Marcus Aurelius, kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan dirinya sendiri. Apa gunanya menguasai dunia jika dalam dirimu berantakan? Ketenangan adalah ranah ketenangan yang mengubahmu menjadi tuan atas dirimu sendiri. Ia tidak berteriak, tidak memaksakan, tidak perlu membuktikan apapun, hanya tetap ada. Dan dalam keabadian itulah kekuatan sejati berada. Bayangkan dua orang menghadapi kesulitan. Satu berteriak, putus asa, menyalahkan orang lain, dan membiarkan ketakutan menguasainya. Yang lain diam, bernapas dalam-dalam, dan berpikir jernih tentang apa yang dapat dilakukan. Siapa di antara keduanya yang memiliki kekuatan lebih? Ketenangan tidak hanya memberimu kedamaian, tetapi juga kejelasan. Memungkinkanmu melihat dengan mata yang lebih bersih, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan bertindak tegas tanpa membiarkan dirimu dikuasai oleh kebingungan. Ketenangan juga merupakan bentuk ketahanan. Ketika kamu memilih untuk tetap tenang, kamu tidak menyerah pada emosi yang berusaha menjatuhkanmu. Itu seperti perisai yang melindungimu dari api kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Bukan tentang menekan apa yang kamu rasakan, tetapi tentang tidak membiarkan perasaanmu menguasai hidupmu. Itu adalah pilihan harian yang membuatmu lebih kuat dari impuls manapun. Ada yang mengira ketenangan adalah diam tanpa melakukan apapun, namun kenyataannya ketenangan adalah dasar dari semua tindakan tegas. Dia yang bertindak dari keputusasaan akan melelahkan diri dan melakukan kesalahan. Dia yang bertindak dari ketenangan melangkah dengan pasti, tanpa membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Ketenangan tidak melumpuhkanmu, ia menopangmu. Ia tidak menjauhkanmu dari kehidupan, melainkan memungkinkanmu menjalaninya dengan lebih sadar. Bayangkan laut yang tenang. Dari luar mungkin tampak tidak bergerak, tetapi di dalam ketenangan itu tersimpan kekuatan yang terkandung. Begitu pula ketenangan dalam jiwa. Tidak perlu suara untuk menunjukkan kekuatannya, karena kekuatannya terletak pada kedalaman. Di permukaan hidup mungkin ada kekacauan, tetapi jika dalam dirimu tetap tenang, tidak ada ombak yang dapat menenggelamkanmu.
Ketenangan juga mengubah caramu berhubungan dengan orang lain. Sebuah kata yang diucapkan dengan tenang dapat meredakan konflik yang tampaknya tak terhindarkan. Sikap tenang dapat menumbuhkan kepercayaan pada orang di sekitarmu. Ketenanganmu menjadi tempat berlindung bagi orang lain, karena siapa yang merasakan kedamaian dalam dirinya akan menularkannya pada orang lain. Dan itulah kekuatan bersama. Kamu tidak hanya menopang dirimu sendiri, tetapi juga membantu menopang orang di sekitarmu. Ketika kamu belajar melihat ketenangan sebagai kekuatan, kamu paham bahwa ini bukan tentang melarikan diri dari dunia atau bersembunyi dari kehidupan. Sebaliknya, ini tentang menghadapinya dengan hati yang teguh, tanpa membiarkan hal eksternal berkuasa atas dirimu. Ketenangan adalah bukti terjelas bahwa kamu telah menaklukkan wilayah dalam dirimu. Malam ini saat kamu menjalani hari kembali, ingatlah bahwa kamu tidak perlu menunjukkan kekuatanmu dengan berteriak atau terburu-buru. Kekuatanmu yang sebenarnya terletak pada ketenangan yang kamu pilih untuk terima dalam setiap momen. Biarkan jiwamu beristirahat dalam ketenangan yang mendalam, dan kamu akan melihat betapa beratnya kekhawatiran menjadi lebih ringan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah ketiadaan perjuangan, melainkan kemenangan terbesar, kemenangan atas dirimu sendiri. Dan siapa yang menaklukkan dirinya telah menemukan kekuatan terbesar yang ada. 12. Kebajikan diam saja. Sejak zaman dahulu, orang bijak telah paham bahwa kedamaian batin tidak bergantung pada nasib atau kondisi luar, melainkan pada cara kita menjalani hidup. Kau bisa mengelilingi diri dengan segala kenyamanan, mengumpulkan harta, atau menerima pujian. Namun jika hidupmu miskin kebajikan, cepat atau lambat akan kau rasakan sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kebajikan itulah akar yang menopang ketenanganmu, karena ia menjadi pemandu sunyi yang mengarahkan tindakan, pikiran, dan hatimu. Kaum Stoa meyakini bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi, satu-satunya hal yang sungguh berharga bagi manusia. Segala hal lain, uang, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, bisa lenyap dalam sekejap. Tetapi kebajikan yang dipahami sebagai hidup selaras dengan akal sehat, keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan hati tidak pernah bergantung pada faktor luar. Ia ada di dalam genggamanmu. Dan selama kau hidup dengan kebajikan, ketenanganmu akan tetap terjaga, kokoh, sebab ia tidak terikat pada sesuatu yang dapat dirampas. Bayangkan perbedaan antara orang yang bertindak berdasarkan kebenaran dan mereka yang hanya mengikuti dorongan sesaat. Yang pertama mungkin menghadapi kesulitan, tetapi di dalam hatinya ia tahu telah berbuat baik, dan itu memberinya ketentraman. Yang kedua, meski mungkin mendapat keuntungan seketika, terbebani kegelisahan karena mengkhianati prinsipnya sendiri. Kedamaian yang lahir dari kebajikan bersifat abadi sebab ia tidak memerlukan pembenaran atau topeng. Itulah ketenangan seseorang yang mampu menatap dirinya sendiri tanpa rasa takut. Kebajikan juga adalah kekuatan yang melawan badai emosi. Saat amarah berusaha menguasaimu, kesederhanaan akan mengembalikan ketenangan. Saat ketidakadilan menggodamu untuk membalas, keadilan menuntunmu pada kebenaran. Saat ketakutan melumpuhkan, keteguhan mendorongmu melangkah. Dan ketika keinginan berlebihan mengancam, kewaspadaan mengingatkanmu bahwa yang hakiki selalu sederhana. Di dalam setiap kebajikan itu kau temukan penopang tak terlihat yang melindungi kedamaianmu. Jiwa tanpa kebajikan bagaikan rumah tanpa fondasi. Angin sepoi sekalipun dapat merobohkannya. Namun jiwa yang dibangun di atas prinsip kuat akan bertahan menghadapi badai terhebat sekalipun. Bukan karena ia tak merasakan sakit atau kesulitan, melainkan karena ia tak kehilangan keseimbangan batin. Kestabilan itu tidak lahir dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari apa yang telah kau kembangkan di dalam. Terkadang kita mengira kedamaian berarti menghindar dari konflik atau lari dari masalah. Tetapi kedamaian sejati adalah yang tetap bertahan, bahkan di tengah-tengah semua itu, berkat keyakinan bahwa kau hidup sesuai dengan kebenaran. Inilah ajaran terdalam dari kebajikan. Kau tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di dunia, namun kau bisa memutuskan bagaimana meresponsnya. Dan pilihan itu, bila dipandu kebajikan, akan selalu membawamu pada ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari. Lakukan yang adil, jalankan yang benar, dan kau tak akan terganggu oleh pendapat orang lain maupun beratnya cobaan yang menghadang. Hidupnya yang penuh tanggung jawab dan ujian membuktikan bahwa
Satu-satunya kedamaian yang aman adalah yang datang dari bertindak dengan kebajikan. Bukan tahta yang menjaganya, melainkan kejernihan niat. Kebajikan menopang kedamaianmu karena ia membebaskanmu dari pertentangan batin. Seringkali penderitaan bukan datang dari luar, melainkan dari kesadaran bahwa kita tidak setia pada diri sendiri. Ketidakjujuran, ketidakadilan, atau kepengecutan merampas ketenangan kita, sebab pikiran selalu ingat apa yang tak selaras dengan hati. Namun ketika kau bertindak dengan kebajikan, batinmu selaras dengan tindakanmu, dan keselarasan itulah ketenangan bagi jiwa. Bayangkan berjalan di jalan setapak yang sulit, penuh batu dan tanjakan. Jalannya mungkin berat, tetapi jika kau melangkah dengan pasti dan lurus, kau tahu sedang menuju arah yang benar. Hal itu memberi ketenangan, meski perjalanan penuh tantangan. Sebaliknya, jika kau mengambil jalan gelap atau menipu, mungkin langkahmu lebih cepat, tetapi kegelisahan karena tersesat akan menyertai setiap langkahmu. Kedamaian tidak terletak pada mudahnya jalan, melainkan pada kejujuran langkah yang kau ayunkan. Malam ini, saat kau bersiap untuk beristirahat, renungkan bagaimana kau menjalani harimu. Bukan pada apa yang kau kumpulkan atau apa yang kau peroleh dari orang lain, melainkan apakah tindakanmu dipandu oleh kebajikan. Apakah kau berlaku adil? Apakah kau bersikap jujur? Apakah kau punya kesabaran? Apakah kau memilih ketenangan daripada dorongan hati? Jika jawabannya ya, jiwamu punya alasan untuk beristirahat dengan tenang. Dan jika tidak, kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki esok, karena setiap hari membawa kemungkinan untuk hidup dengan integritas yang lebih utuh. Ingatlah, hal-hal di luar, keberuntungan, kerugian, perubahan, semua itu tak akan pernah bisa mengambil keputusanmu untuk hidup dalam kebajikan. Dan selama keputusan itu tetap berada di dalam dirimu, damai sejahtera akan menyertaimu, terjamin. 13. Waktu menyembuhkan segalanya. Saat rasa sakit menyentuh kita, perasaan pertama yang muncul adalah bahwa ini akan abadi. Lukanya terasa begitu dalam, ketidakhadirannya begitu menyiksa, kekecewaan begitu berat, hingga sulit membayangkan esok hari yang berbeda. Di saat-saat seperti itu, pikiran bersikeras bahwa tidak akan ada perubahan, bahwa kesedihan akan berlangsung selamanya. Namun hidup berulang kali mengajarkan kita bahwa tiada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Sayangnya hal itu tidak berubah seiring berjalannya waktu. Waktu yang tenang dan sabar menjadi penyembuh yang seringkali tidak kita hargai. Waktu tidak menghapus kenangan, melainkan memberinya tempat. Ia tidak melenyapkan kehilangan, tetapi mengajarkan kita untuk hidup bersamanya tanpa terus terluka dengan cara yang sama. Ia tidak menghilangkan bekas luka, melainkan mengubahnya menjadi tanda pengalaman dan kekuatan. Apa yang hari ini terasa tak tertahankan, besok akan terasa lebih terang. Bukan karena fakta telah berubah, melainkan karena hatimu telah belajar memandang dari sudut yang lain. Pikiran dalam ketidaksabarannya menginginkan solusi seketika. Ingin sembuh hari ini atas apa yang baru terjadi kemarin. Ingin respons langsung untuk meredakan nyeri, tapi benih tidak tumbuh menjadi pohon dalam sehari, jiwa pun tidak pulih dalam sekejap. Waktu adalah bagian penting dari setiap proses penyembuhan. Ini bukan tentang diam menunggu tanpa tindakan, melainkan percaya bahwa setiap hari membawa setetes kelegaan, meski kita tak selalu langsung menyadarinya. Kaum Stoa memahami bahwa waktu adalah sekutu yang kuat. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa segala sesuatu berlalu, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Tak ada yang tetap. Memahami hal ini adalah penawar keputusasaan, sebab bahkan luka yang paling dalam pun pada akhirnya akan berubah. Hidup itu sendiri berperan melunakkan ujung-ujung tajam penderitaan dan mengubahnya menjadi pelajaran. Bayangkan batu yang diterpa ombak laut. Awalnya kasar, tajam, dan kaku. Namun seiring tahun, ia terasa oleh air, tepiannya melunak, bentuknya berubah. Rasa sakit di jiwamu bekerja dengan cara serupa. Waktu akan mengikisnya, mengubahnya, membuatnya lebih bisa ditanggung. Mungkin ia tak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia tak akan menyakiti dengan intensitas yang sama. Ia akan menjadi bagian dari ceritamu, bukan dari hukumanmu. Menerima bahwa waktu menyembuhkan bukan berarti duduk berdiam. Itu berarti membiarkan dirimu hidup setiap hari sebagai bagian dari proses. Itu berarti menyadari bahwa kau tak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Kau tak harus menanggung tuntutan penyembuhan yang instan.
Itu berarti percaya bahwa setiap fajar membawa secercah cahaya dan setiap malam meninggalkan sedikit beban. Hidup sendirilah yang bertugas mengerjakan kebaikan untukmu, meski engkau tak melihatnya. Waktu juga memberimu perspektif. Apa yang hari ini terasa besar dan mutlak, kelak akan terasa relatif. Kau akan menengok ke belakang dan menyadari bahwa yang dulu terasa tak tertahankan hanyalah satu tahap lagi dalam perjalanan yang telah kau lalui. Dan kesadaran sederhana itu akan memberimu kekuatan. Jika dulu kau bisa melewatinya, kau pun bisa melewati apa yang datang sekarang. Waktu tak hanya menyembuhkan, tapi juga menguatkan, karena ia mengajarkanmu bahwa hatimu lebih tangguh dari yang kau duga. Terkadang rasa sakit tak benar-benar pergi, ia hanya berpindah tempat. Luka yang terbuka mengering, berubah menjadi bekas luka yang tak lagi perih saat disentuh. Bekas luka itu menemanimu, mengingatkanmu pada apa yang telah kau lalui, tapi tak lagi menghalangimu untuk berjalan. Malah ia mengubah sebagian dirimu menjadi kebijaksanaan, menjadi tanda bahwa meski pernah menderita, kau juga mampu terus melangkah. Saat kau merasa sakitnya terlalu berat, ingatlah bahwa kau tak harus memikul semuanya sekaligus. Kau hanya perlu melewati hari ini. Besok akan sedikit lebih ringan dan lusa sedikit lebih jauh, sampai suatu hari kau menyadari bahwa rasa sakitnya tak lagi sama. Kau sudah bisa tersenyum tanpa merasakan bayangan begitu dekat. Itulah hadiah diam dari waktu. Ia bertransformasi tanpa kau sadari, menyembuhkan tanpa berisik. Malam ini, saat pikiranmu berusaha kembali ke masa lalu, atau mengantisipasi masa depan yang tak pasti, lepaskan beban itu. Ingat, kau tak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Tak perlu menyembuhkan semua lukamu seketika. Biarkan waktu menjalankan tugasnya. Percayalah bahwa seperti malam berganti siang, rasa sakitmu pun akan membuka jalan bagi ketenangan yang baru. Sebab pada akhirnya, waktu tidak menghapus siapa dirimu atau apa yang kau alami, melainkan mengajarkanmu bahwa tak ada rasa sakit yang abadi. Ia menunjukkan bahwa meski kini terasa pedih, suatu hari nanti kau akan kembali merasakan keringan. Waktu yang sabar dan sunyi selalu menyembuhkan. 14. Rasa syukur menenangkan hati. Seringkali hati manusia gelisah oleh segala yang hilang. Ia terpaku pada yang tak dimiliki, pada yang telah pergi, dan mengabaikan apa yang masih ada. Pandangan yang terus-menerus pada kekosongan itu melahirkan kecemasan, duka, serta rasa tak puas. Namun ada obatnya, sederhana namun ampuh, yang mengembalikan ketenangan. Bersyukur. Bersyukur tidak mengubah kenyataan di hadapanmu, namun mengubah caramu memandangnya. Dan dalam perubahan pandangan itulah hati menemukan ketenangan karena ia menyadari telah memiliki alasan yang cukup untuk merasakan kedamaian. Rasa syukur bukanlah tindakan yang hanya dilakukan pada momen-momen besar, melainkan sebuah kebiasaan yang dipupuk dalam keseharian. Kamu tak perlu menunggu pencapaian hebat untuk merasakannya. Cukup dengan mengenali apa yang telah hadir dalam hidupmu saat ini. Fakta sederhana seperti masih bernapas, memiliki tempat untuk beristirahat, atau ditemani oleh seseorang, sudah merupakan anugerah yang sangat berharga. Sayangnya ketika pikiran hanya terpaku pada yang hilang, ia kehilangan kemampuan untuk menghargai kelimpahan yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Rasa syukur mengembalikan kejernihan, membuka mata pada hal-hal yang penting, dan mengingatkan jiwa bahwa ia tak pernah benar-benar kosong. Kaum Stoa menganjurkan praktik bersyukur setiap hari. Marcus Aurelius memulai harinya dengan mengingat bahwa ia diberi hak istimewa untuk hidup, bernapas, dan memiliki kesempatan bertindak dengan kejujuran. Epictetus mengajarkan untuk bersyukur bahkan atas tantangan, karena disitulah kita menemukan kesempatan berlatih kebajikan. Rasa terima kasih bukanlah gerakan dangkal, melainkan sebuah disiplin yang menguatkan karakter dan menjaga ketenangan batin. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Jika kau hanya fokus pada kuncup yang belum mekar, kau akan melewatkan keindahan bunga yang telah merekah. Jika hanya melihat daun yang layu, kau lupa bahwa daun baru terus tumbuh. Bersyukur adalah berhenti sejenak dan merenungkan segala yang sudah hadir di tamanmu. Dan saat kau melakukannya, hati dipenuhi ketenangan, karena kau paham bahwa tak semuanya adalah kehilangan atau kekurangan. Selalu ada yang patut disyukuri, sekecil apapun, sesederhana apapun. Bersyukur juga menenangkan hati karena melindunginya dari jerat perbandingan.
Banyak kecemasan muncul ketika kau mengukur hidupmu dengan hidup orang lain, ketika kau merasa harus memiliki yang sama atau lebih dari apa yang kau lihat di luar. Namun rasa syukur mengingatkanmu bahwa hidupmu unik dan sudah cukup apa adanya. Tak perlu mengukurnya dengan yang lain, cukup kenali nilai yang telah kau miliki. Di sana, perbandingan pun larut dan digantikan oleh ketenangan, karena kau sadar bahwa meski berbeda, hidupmu juga berlimpah. Selain itu, rasa syukur mengubah hubunganmu dengan waktu. Alih-alih terperangkap dalam masa lalu atau cemas akan masa depan, ia menambatkanmu di saat ini, mengajarmu menikmati yang ada sekarang, menemukan kekayaan dalam momen saat ini. Dan ketika hatimu fokus pada kekinian dengan penuh syukur, ia menjadi tenang, berhenti melawan yang tak bisa diubah, dan mulai menikmati yang telah ada. Bersyukur tidak menghapus kesulitan, tetapi mengubah caramu menghadapinya. Bahkan di saat tersulit, selalu ada sesuatu yang patut dihargai, pelajaran yang didapat, kekuatan yang kau temukan dalam dirimu, kehadiran seorang pendukung, atau sekadar fakta bahwa kau masih bisa bertahan hari ini. Tindakan kecil bersyukur menjadi jangkar, menopangmu saat segalanya terasa goyah, dan seiring waktu, ketenangan itu menguatkan langkahmu untuk maju. Dengan membiasakan bersyukur, hatimu belajar beristirahat dalam kesederhanaan. Secangkir teh hangat, senja yang sunyi, percakapan tulus, atau sejenak berhenti. Tak satu pun dari ini bernilai materi, namun semuanya mengenyangkan jiwa dengan cara yang tak bisa ditandingi oleh hal-hal di luar. Inti dari rasa syukur adalah kembali pada yang penting, mengingat bahwa hidup, bahkan dalam kesederhanaannya, telah menjadi anugerah yang luar biasa. Malam ini, saat kau menutup mata, pikirkan satu hal yang patut kau syukuri. Tak peduli besar atau kecil, penting atau biasa, biarkan pikiran itu menyelimutimu seperti selimut lembut. Rasakan hatimu yang berfokus pada yang ada, bukan yang hilang, perlahan menjadi lebih tenang. Sebab rasa syukur bukan hanya pikiran, ia adalah sumber kedamaian. Ingat, akan selalu ada alasan untuk khawatir, tapi akan selalu ada alasan untuk bersyukur. Dan dalam pilihanmu memerhatikan yang mana, terletak ketenanganmu. Pilihlah rasa syukur, dan kau akan lihat hatimu menjadi lebih ringan, lebih tenang, lebih bebas. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang belajar menghargai apa yang telah ada bersamamu. Dan ketika kau melakukannya, kau temukan bahwa rasa syukur tak hanya menenangkan hati, ia mengubahnya. 15. Pelepasan membebaskan. Manusia seringkali menunggu dengan berpegangan. Kita menggantungkan diri pada orang lain, pada benda, pada kenangan, pada harapan. Kita yakin bila melepaskannya, kita akan kehilangan sesuatu yang penting, bahwa tanpanya kita tak mungkin utuh. Namun sebenarnya, keterikatan itu alih-alih memberi rasa aman, justru membelenggu kita, mengikat kita, memperbudak, dan memenuhi diri dengan ketakutan. Takut kehilangan apa yang kita ingini, menjadi beban yang merampas kedamaian. Pelepasan bukan berarti meninggalkan cinta atau ikatan, melainkan belajar mencintai dengan bebas dan hidup tanpa rantai. Di mana ada pelepasan, di situ ada ketenangan yang sejati. Kaum Stoa paham bahwa tidak ada hal eksternal yang mutlak menjadi milik kita. Segala yang kita miliki hari ini bisa berubah atau lenyap esok. Tubuh, kesehatan, harta benda, bahkan hubungan yang paling berharga, semuanya adalah bagian dari aliran alam kehidupan. Marcus Aurelius terus mengingatkan, yang kau kasihi tidak abadi, dan yang kau takuti kehilangannya pun tidak kekal. Hanya kebajikanmu yang tetap bersamamu. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita dingin atau tak berperasaan, justru membebaskan. Sebab ketika kau menerima bahwa tak ada yang sepenuhnya milikmu, kau belajar menikmatinya dengan rasa syukur, bukan hidup dalam cemas akan kehilangan. Keterikatan melahirkan penderitaan karena membuat kita percaya bahwa kebahagiaan bergantung pada mempertahankan apa yang kita punya, padahal tak ada kepastian mutlak dalam hidup. Waktu berlalu, keadaan berubah, orang berevolusi. Ingin semuanya tetap sama berarti melawan kodrat kehidupan. Dan perlawanan itu melelahkan jiwa, menggerogoti tenaga. Pelepasan adalah tindakan percaya, mengakui ketidakkekalan, dan memilih hidup damai bersamanya. Bayangkan kau memegang air dalam genggaman.
Bila kau mengepalkan tangan terlalu kuat untuk menahannya, air justru cepat habis. Tapi bila kau membuka telapak tangan, kau bisa menampungnya dengan lembut sambil menikmati keberadaannya. Begitu pula dengan keadaan dan orang dalam hidup. Semakin kau berusaha mengendalikan, semakin cepat mereka menjauh. Pelepasan bukanlah berhenti menghargai, melainkan belajar menyimpan tanpa melekat, mencintai tanpa memiliki, menikmati tanpa menuntut keabadian. Pelepasan juga merupakan kebebasan dari harapan. Sering kita menderita bukan karena apa yang ada, tapi karena apa yang kita harapkan. Kita ingin orang lain bertindak sesuai keinginan kita, hidup mengikuti rencana kita, semuanya sesuai harapan. Dan ketika kenyataan tak sejalan, frustrasilah yang datang. Pelepasan mengingatkan bahwa hidup bukan untuk memenuhi harapan kita, hidup ada untuk dijalani apa adanya. Melepas tuntutan itu membebaskan hati dari beban yang tak perlu. Praktik melepaskan bukan berarti tak peduli, melainkan hidup dengan cinta dan syukur, tapi tanpa belenggu. Mencintai sungguh-sungguh, tapi sadar bahwa yang kau cintai bukan milikmu. Menikmati sepenuhnya, tapi paham bahwa ini tak kekal. Cara pandang ini justru membuatmu lebih bebas, dan secara paradoks membuat kita mampu mencintai dengan lebih baik. Sebab cinta yang lahir dari keterikatan adalah kepemilikan dan ketakutan, sementara cinta yang lahir dari pelepasan adalah rasa syukur dan kebebasan. Pelepasan juga membebaskan kita dari penjara masa lalu. Seringkali kita berpegang pada kenangan, baik yang indah maupun yang buruk, padahal ia sudah tiada. Kita terikat pada luka, pada kesalahan, pada momen yang tak mungkin terulang. Keterikatan pada kemarin mencuri energi dari hari ini. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, melainkan mengambil pelajaran yang perlu dan melepas sisanya. Itu adalah bagian dari perjalananmu, tapi tak mendefinisikan dirimu seutuhnya. Dengan begitu, jiwa kembali ringan dan terbuka pada kemungkinan baru. Pelepasan juga membebaskan dari cengkeraman masa depan. Kecemasan seringkali hanyalah bentuk keterikatan pada apa yang belum tiba. Kita ingin memastikan semuanya berjalan seperti yang kita bayangkan, padahal masa depan pada hakikatnya tak pasti. Melepaskan masa depan bukan berhenti merencanakan, tapi menyadari bahwa kau tak bisa mengendalikan segalanya. Satu-satunya yang nyata adalah saat ini. Dan ketika masa depan tiba, kau akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama yang menopangmu hari ini. Pelepasan pada hakikatnya adalah soal percaya. Percaya bahwa hidup mengalir, bahwa yang pergi memberi ruang bagi yang baru, bahwa yang tersisa punya makna dalam perjalananmu. Percaya berarti melepas keinginan mengendalikan dan membiarkan hidup berjalan. Dan dalam kepercayaan itulah kebebasan yang menenangkan hati hadir. Malam ini, sambil kau menutup hari, pikirkan apa yang sedang kau genggam erat. Tanyakan pada dirimu, apakah keterikatan ini memberimu kedamaian atau justru merampas ketenanganmu? Izinkan dirimu melepaskannya sedikit, meski hanya dalam pikiran. Ini bukan berhenti mencintai atau berhenti menghargai. Ini tentang membebaskan jiwamu dari takut kehilangan. Beristirahatlah dengan keyakinan bahwa tak ada hal eksternal yang mendefinisikan esensimu, karena pada akhirnya, siapa dirimu tidak bergantung pada apa yang kau miliki atau yang kau simpan. Kekuatan sejatimu terletak pada kemampuanmu melepaskan. Dan ketika kau belajar melakukannya, kau akan temukan bahwa pelepasan tidak membuatmu miskin. Ia justru memperkayamu dengan kebebasan. Dan dalam kebebasan itulah, jiwa menemukan ketenangan yang selama ini dirindukan. 16. Hidup ini singkat dan berharga. Hidup hanyalah sebuah napas yang kerap kita sangka abadi. Kita menjalani hari seakan waktu tak pernah berakhir, seolah selalu ada kesempatan esok untuk menunda hal penting, seolah momen yang kita miliki tak terbatas. Namun kenyataannya, betapapun sulit menerimanya, hidup ini singkat. Setiap hari yang berlalu takkan kembali. Setiap jam yang dijalani adalah harta yang tak dapat diulang. Justru kesingkatan ini, alih-alih menjadi sebab duka, adalah pengingat kuat akan betapa berharganya setiap pengalaman, setiap gerak, setiap detik. Kaum Stoa setiap hari merenungkan batas-batas kehidupan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus hidup seolah hari ini mungkin yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membangunkan kita pada urgensi hal yang benar-benar bermakna. Epictetus mengingatkan bahwa lama tidaknya kita di sini bukan kuasa kita, tapi keputusan bagaimana menghayati setiap momen pemberian hidup
ada di tangan kita. Kesingkatan hidup bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Pikiran manusia mudah teralihkan. Kita tersesat dalam kekhawatiran yang menguras jam-jam berharga, dalam keinginan tak pernah puas, dalam amarah yang memenuhi ruang hati. Sementara itu, hidup terus berlangsung. Kesadaran akan singkatnya, keberadaan semestinya mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan energi pada yang tak memelihara jiwa, yang tak membangun, yang tak membawa ketenangan. Sebab setiap hari itu unik dan layak dijalani sebagai hadiah, bukan sekadar rutinitas. Bayangkan sebuah jam pasir. Setiap butir yang jatuh mewakili momen dalam hidupmu. Kau tak bisa menghentikannya, tak bisa memutar balik, tak bisa mempercepat. Yang bisa kau lakukan hanyalah memanfaatkan waktu yang mengalir dalam kekinian. Jam pasir mengajarkan bahwa berapapun butir yang tersisa, yang terpenting adalah apa yang kita perbuat dengan setiap butir yang jatuh. Disitulah rahasianya, bukan pada jumlah hari, tapi pada kualitas bagaimana kita menghayati hidup. Hidup memang pendek, tapi bisa berlimpah makna ketika kita memilih menjalaninya dengan perhatian penuh. Satu tindakan kasih bisa membuat perbedaan abadi. Sesaat ketenangan mampu mengubah seluruh hari. Kata-kata tulus dapat menyembuhkan luka yang telah terbuka bertahun-tahun. Ini bukan tentang selalu melakukan hal-hal besar, tapi tentang memberi nilai pada hal sederhana. Menyadari bahwa setiap momen, betapapun kecil, mengandung kebesaran hakiki. Kesadaran akan kesingkatan juga membantu kita mengingat bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga. Harta yang hilang bisa dicari lagi, kegagalan bisa diperbaiki, tapi waktu yang berlalu takkan kembali. Itulah mengapa mendedikasikannya pada yang benar-benar penting adalah wujud kebijaksanaan. Tanyakan pada dirimu, untuk apa kau habiskan waktumu? Apa yang kau fokuskan? Apa yang kau rawat dalam hidupmu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan apakah kau menghormati kesingkatan hidup atau membiarkannya menguap tak disadari. Menerima bahwa hidup singkat bukan berarti jatuh dalam keputusasaan, melainkan bangkit dalam rasa syukur. Setiap pagi kau bangun adalah keajaiban sunyi, setiap malam kau memejamkan mata adalah kesempatan beristirahat yang banyak orang tak lagi miliki. Kesadaran ini membuat hati rendah diri dan penuh terima kasih. Rasa syukur mengubah kesingkatan menjadi kelimpahan, sebab ia mengajarmu menghargai apa yang sudah kau miliki, alih-alih tersesat dalam yang hilang. Hidup juga berharga karena keunikannya. Tak ada dua jalan yang sama persis, tak ada dua pengalaman yang identik. Caramu hidup, ceritamu, perasaan dan pikiranmu tak dapat diulang. Itu membuat setiap langkah yang kau ambil punya nilai luar biasa. Dan ketika kau memilih hidup dengan kesadaran akan keunikan itu, kau temukan bahwa hidupmu tak perlu dibandingkan dengan siapapun. Cukup dengan mengenali dan menerimanya apa adanya. Malam ini, saat kau merenungi hari yang telah kau lalui, ingatlah bahwa ia takkan kembali. Mungkin ada saat lelah, sulit atau cemas, tapi pasti juga ada sesuatu yang berharga, sebuah senyuman, momen hening, pelajaran yang berarti. Biarkan keyakinan akan kesingkatan hidup menginspirasimu untuk hidup lebih hadir dan kurang terburu, lebih penuh cinta dan kurang takut, lebih tenang dan kurang terikat pada yang tak penting. Sebab pada akhirnya, hidup ini singkat, dan justru itulah yang membuatnya begitu berharga. Bukan tentang berapa tahun yang kau kumpulkan, tapi berapa banyak cinta, ketenangan, dan rasa syukur yang kau berikan setiap hari. Jalani hidup dengan keyakinan bahwa setiap momen berarti, dan kau akan temukan bahwa meski singkat, hidupmu bisa sangat bernilai. 17. Pikiran bisa menjadi tempat berlindung. Di tengah dunia yang kerap berisik, sibuk, dan penuh tuntutan, pikiran mampu menjelma menjadi badai atau justru ruang peristirahatan. Banyak orang terjebak dalam pikiran-pikiran yang mengusik, membiarkannya menjadi medan pertempuran. Namun di tangan kitalah kuasa untuk mengubahnya menjadi suaka, menjadi ruang batin tempat ketenangan ditemukan, bahkan ketika segalanya di luar berguncang. Pikiran bisa menjadi musuh terbesarmu, tapi juga sekutu paling setia. Semua bergantung pada cara kau memutuskan untuk menghuninya. Kaum Stoa memahami bahwa tak selalu mungkin mengendalikan yang terjadi di luar, namun cara kita berbicara pada diri sendiri dan yang kita pegang di dalam selalu bisa dirawat. Epictetus dengan tegas menyatakan,
Tak seorang pun merdeka bila belum menguasai dirinya. Penguasaan diri bermula dari caramu mengarahkan pikiran. Ketika kau sadar bahwa kedamaianmu bukan terletak di tangan orang lain atau pada kemauan takdir, melainkan pada kemampuan pikiranmu menjadi tempat berlindung, saat itulah kau menemukan kebebasan yang tak bisa dirampas siapapun. Tempat berlindung bukan berarti ruang di mana segalanya sempurna, melainkan sudut di mana, bahkan di tengah badai, kau menemukan rasa aman. Begitulah seharusnya pikiranmu, sebuah tempat untuk beristirahat ketika ketenangan di luar tak ditemukan, sebuah keheningan yang bisa kau datangi ketika suara-suara dunia menjadi tak tertahankan. Perlindungan batin ini tak dibangun dalam semalam, tapi melalui langkah-langkah kecil sehari-hari. Memperhatikan pikiran alih-alih memeranginya. Memilih mana yang akan diberi energi dan mana yang perlu dilepaskan. Mengembangkan kata-kata internal yang menguatkan, bukan melemahkan. Bayangkan sebuah rumah di musim dingin. Di luar salju turun dan angin menderu, namun di dalam ada api unggun yang memberi kehangatan dan rasa aman. Pikiranmu bisa seperti rumah itu. Meski di luar ada masalah, kritik, kehilangan, atau ketidakpastian, kau tetap bisa menyalakan api ketenangan dalam dirimu yang akan melindungimu. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tapi belajar melindungi diri agar hal-hal eksternal tak merusak kedamaianmu. Seringkali kita merasa pikiran hanya menyiksa dengan terus mengingatkan pada yang kita takuti, yang telah hilang, atau yang mungkin salah. Tapi pikiran juga mampu menyembuhkan. Ia bisa mengingatkanmu pada yang telah kau atasi, yang telah kau pelajari, pada kekuatan yang kau miliki. Kau bisa bisikan dengan lembut bahwa kau tak sendirian, bahwa masih ada kekuatan dalam dirimu, bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur. Itulah kekuatan suaka batin, mengubah pikiran dari algojo menjadi sekutu. Ketika pikiranmu telah menjadi tempat berlindung, kau tak perlu lari dari kehidupan. Kau bisa berada di tengah kebisingan tanpa terbawa arus, menghadapi ketidakpastian tanpa tersesat dalam kecemasan, menerima bahwa kau tak mengendalikan segalanya, tapi tetap memegang kendali atas caramu menjalaninya. Keyakinan ini memberi ketenangan mendalam, sebab kau tahu selalu ada tempat untuk pulang, yaitu dirimu sendiri. Pikiran sebagai tempat berlindung juga membantumu lebih mengenal diri. Dalam keheningan batin, kau temukan apa yang sesungguhnya kau rasakan, apa yang kau butuhkan, apa yang menguatkanmu. Kau belajar mendengarkan napas, mengenali emosi tanpa menghakimi, menerima kemanusiaanmu tanpa menuntut kesempurnaan. Di ruang itu, pikiran berhenti menjadi hakim yang kejam dan berubah menjadi teman yang mendukung. Tentu tak selalu mudah. Pikiran perlu dilatih. Seperti otot yang menguat lewat olahraga, pikiran menjadi tempat berlindung melalui latihan konsisten. Setiap kali kau memilih tidak langsung bereaksi pada emosi kuat, kau membangun suaka. Setiap kali kau memilih bersyukur alih-alih mengeluh, kau menguatkannya. Setiap kali kau menempatkan perhatian pada saat ini, bukan tersesat dalam kekhawatiran masa depan, kau memperluas ruang aman dalam dirimu. Kaum Stoa menekankan praktik ini. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap orang perlu menarik diri dan menemukan tempat tenang dalam diri. Tempat di mana gejolak orang lain maupun nasib buruk tak bisa mengganggu. Retreat batin itu bukan pelarian, melainkan kekuatan. Pengingat bahwa meski kau tak mengendalikan dunia, kau selalu bisa menjaga jagat dalam. Malam ini, ketika kekhawatiran hendak memadati pikiran, ingatlah bahwa kau tak harus melawan semuanya. Cukup buka pintu suaka batinmu, tarik napas, biarkan pikiran berlalu bagai awan di langit, dan beristirahatlah dalam keyakinan bahwa pikiranmu bisa menjadi tempat yang damai. Sebab yang terpenting bukan apa yang terjadi di luar, melainkan bahwa dalam dirimu selalu ada sudut tenang yang menanti untuk dihuni. Pada akhirnya, pikiran bisa menjadi badai atau tempat berlindung. Dan ketika kau memilih menjadikannya perlindungan, kau akan temukan bahwa dirimu tak pernah benar-benar tak terlindung. Ketenangan yang kau cari di luar nyatanya selalu bersamamu, menunggu untuk kau sadari. Dan dalam suaka itu, jiwa menemukan ketenangan, kejelasan, dan kebebasan. 18. Kekhawatiran menghilang. Kekhawatiran bagai bayangan yang memproyeksikan dirinya ke dalam pikiran. Seringkali ia bukan berasal dari apa yang sungguh terjadi, melainkan dari apa yang kita takutkan mungkin terjadi.
Ia adalah gema masa depan, permainan kemungkinan yang terputar yang mencuri ketenangan kita di saat ini. Meski terasa tak terhindarkan, sebenarnya kekhawatiran tak menyelesaikan apapun. Ia hanya menguras tenaga, hanya menghabiskan. Ia seperti berlari di tempat tanpa maju, seperti melemparkan kayu bakar ke api yang tak pernah menyala. Karena itulah orang bijak menegaskan bahwa kekhawatiran jangan diberi makan, melainkan dibiarkan larut. Melenyapkan kekhawatiran bukan berarti menyangkal kenyataan, tapi melihatnya sebagaimana adanya. Sebagian besar yang kita khawatirkan tak pernah benar terjadi, namun kita biarkan ia menyerang hati seolah ancaman nyata. Pikiran membangun skenario, membayangkan kerugian, melebih-lebihkan risiko. Di labirin itu kita lupa bahwa satu-satunya yang nyata adalah saat ini, bukan yang belum tiba. Kekhawatiran kehilangan kekuatannya ketika kita ingat bahwa masa depan belum pasti. Kita hanya punya momen ini, dan ketika yang kita takuti benar datang, kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama yang telah menopang kita sejauh ini. Kaum Stoa memahami ini dengan baik. Epictetus menasihati untuk membedakan antara apa yang tergantung pada kita dan apa yang tidak. Kekhawatiran melekat pada yang tak bisa kita kendalikan, seolah dengan memikirkannya kita bisa mengubah hasil. Namun kenyataannya tidak demikian. Satu-satunya yang ada di tangan kita adalah sikap, respons, dan pilihan kita. Selebihnya hanyalah suara yang tak layak mencuri kedamaian. Saat kita ingat kebenaran ini, kekhawatiran pun larut perlahan, bagai kabut yang memudar di terbitnya matahari. Bayangkan batu yang dilempar ke kolam. Gelombangnya menyebar di air, menciptakan gerak ke segala penjuru. Begitulah kekhawatiran dalam pikiran. Satu pikiran mengganggu jatuh dan segera berkembang, jadi 1000 kemungkinan. Tapi jika engkau berhenti melemparkan batu, air akan tenang kembali. Kau tak perlu melawan setiap gelombang, cukup biarkan ia mengendap dengan sendirinya. Demikian pula dengan kekhawatiran, bila tak engkau beri makan, bila tak engkau putar terus, pada akhirnya ia akan larut. Kekhawatiran juga menghilang ketika kau memutuskan mengisi energimu dengan apa yang bisa kau lakukan. Alih-alih menghabiskan jam untuk membayangkan masalah, kau bisa melangkah kecil menuju solusi. Seringkali yang paling menyiksa bukan faktanya sendiri, melainkan perasaan terbelenggu. Tapi ketika kau bertindak, sekecil apapun, pikiran menemukan kelegaan karena sadar ia tak lagi terjebak dalam penantian, melainkan berada dalam gerakan. Tindakan sadar, betapapun kecil, adalah penawar kekhawatiran. Cara lain melarutkannya adalah dengan kembali ke saat ini. Pikiran gelisah karena melangkah terlalu jauh ke depan, tapi tubuh selalu ada di sini, di detik ini. Bernapas, mengamati, merasakan momen dengan penuh perhatian adalah cara menyambungkan diri dengan realitas. Dan dalam realitas pada detik ini, seringkali tak ada bahaya sama sekali. Sebagian besar kekhawatiran hanya hidup dalam pikiran, bukan dalam kekinian. Mengingat ini mengembalikan ketenangan. Kekhawatiran juga didorong kebutuhan akan kontrol. Kita ingin semuanya berjalan sesuai harapan, tak ada yang keluar dari rencana, tak ada yang mengecewakan. Tapi hidup tak pernah tunduk pada kendali mutlak. Ia adalah sungai yang mengalir, bukan mesin yang bisa kita program. Semakin keras kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin cemaslah kita. Melepaskan, membiarkan perubahan, memberi ruang bagi ketenangan. Saat kau terima bahwa kau tak bisa mengantisipasi setiap hasil, kekhawatiran kehilangan akarnya. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan sederhana. Jika suatu masalah ada solusinya, mengapa khawatir? Dan jika tidak ada solusinya, mengapa khawatir? Dalam renungan itu, tersimpan pelajaran berharga. Kekhawatiran tak pernah mengubah hasil, tapi ia mengubah kedamaianmu. Jadi mana yang kau pilih untuk dirawat? Kendali ilusi atas yang tak tergantung padamu, atau ketenangan nyata yang bisa kau tumbuhkan sekarang? Kekhawatiran larut dalam kepercayaan. Percaya pada dirimu sendiri bahwa kau akan punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Percaya pada kehidupan bahwa bahkan kesulitan membawa pembelajaran. Percaya bahwa kau tak perlu membawa beban esok sementara hari ini masih di genggaman. Kepercayaan bukanlah kenaifan, ia adalah kebijaksanaan, kesadaran bahwa kau tak pernah tanpa senjata, bahwa kau selalu punya kemampuan untuk melangkah. Dan kali ini pun tak akan berbeda.
Malam ini, ketika pikiranmu berusaha menciptakan cerita tentang apa yang mungkin terjadi, ingatlah bahwa masa depan belum ada. Bernapaslah, rasakan momen ini, dan biarkan kekhawatiran menghilang bagai asap yang ditiup angin. Kau tak perlu menyelesaikan segalanya sekarang, kau hanya perlu beristirahat. Besok akan membawa harinya sendiri dan bersama itu kekuatan baru. Sebab pada akhirnya, kekhawatiran tak pernah menjadi solusi, ia hanyalah ilusi. Dan ketika kau memilih melepaskannya, yang tersisa adalah ketenangan. Dan ketenangan itulah kekuatan sejati yang menopangmu. 19. Kejelasan datang dari kesunyian. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan, bukan hanya suara dari luar, layar, tanggung jawab, dan gangguan, tetapi juga kebisingan batin dari pikiran yang tak berhenti, dari kekhawatiran yang berputar dalam benak, dari emosi yang menggulung seperti ombak. Di tengah kebisingan yang tak putus itu, kejelasan terasa sulit diraih, namun ada jalan sederhana dan mendalam menujunya. Kesunyian. Kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan. Ia adalah ruang tempat hal-hal penting terungkap dan yang tak perlu luruh dengan sendirinya. Ketika kau memilih berhenti dan berdiam, bahkan hanya sesaat, kau temukan pikiran yang tenang, pikiran yang berhenti berlari tanpa arah, dan apa yang sungguh penting tampak dengan jernih. Kejelasan tidak datang dari memiliki lebih banyak jawaban, melainkan dari memberi ruang untuk mendengarkan apa yang sudah ada di dalam dirimu. Kaum Stoa sangat menghargai momen hening semacam ini. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap orang perlu menemukan suaka batin, tempat ia dapat mundur dan menemukan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan dunia. Suaka itu bukanlah tempat fisik, melainkan keadaan sunyi di dalam. Di sanalah kau dapat mengingat apa yang benar-benar berharga dan melepaskan apa yang bukan urusanmu. Maka kesunyian adalah gerbang menuju kejelasan dan ketenangan. Bayangkan sebuah kolam berisi air. Bila engkau aduk terus, air menjadi keruh dan dasar tak terlihat. Tapi bila engkau biarkan tenang, perlahan air menjadi bening. Pikiran bekerja dengan cara serupa. Saat segalanya gelisah, semuanya tampak kacau. Namun ketika kau memilih diam, kekeruhan mengendap dan yang penting terungkap jelas. Kesunyian juga mengajarkan kita mendengar lebih baik. Saat kau tak terjebak dalam suara internalmu sendiri, kau bisa mendengar bisikan hati nurani, pemandu tenang yang sering tertimbun di bawah banyak gangguan. Dalam kesepian, kau belajar mengenali apa yang sesungguhnya kau rasakan, apa yang kau butuhkan, apa yang harus kau lepaskan. Bukan bahwa dia memberimu jawaban ajaib, melainkan membantumu membedakan kebenaran yang telah ada di dalam. Kejelasan datang dari kesunyian, karena di ruang itu kesibukan mereda. Kita hidup dalam lari, berusaha memutuskan, mengantisipasi, menyelesaikan, dan semakin kita berlari, semakin bingung yang kita rasakan. Kesunyian mengajakmu berhenti, bernapas, mengingat bahwa kau tak perlu punya semua jawaban sekarang. Seringkali kejelasan tidak datang saat kau memaksakan solusi, melainkan ketika kau membiarkan ketenangan memberi jalan pada yang telah jelas. Kita juga perlu ingat bahwa tak semua hal layak mendapat perhatian. Kebisingan hidup penuh dengan hal-hal dangkal, opini, perbandingan yang cepat berlalu dan tak perlu, gangguan yang tak memberi sumbangsih pada kedamaian. Dalam kesunyian, kau belajar melihat apa yang sungguh penting dan apa yang bisa kau lepaskan. Pemilihan itu, pembersihan batin itulah yang mengembalikan kejelasan pada hati. Sebagian orang takut pada kesunyian karena mengiranya berarti kesepian. Namun diam bukan berarti kosong, ia berarti penuh dengan dirimu sendiri. Ia adalah pertemuan intim dengan inti dirimu, dengan siapa kau adanya ketika tak perlu membuktikan apapun. Dalam sunyi kau temukan bahwa kau tak sendirian, kau bersama dirimu, dan itu sudah cukup. Praktik kesunyian tak memerlukan retret besar atau tempat terpencil. Kau bisa temukan dalam momen bernapas sadar, dalam jeda sebelum menjawab, dalam beberapa menit di penghujung hari ketika kau memilih mematikan suara luar dan mendengarkan yang dalam. Saat-saat hening yang singkat itu adalah benih yang tumbuh seiring waktu, menjadi hutan kejelasan dan ketenangan dalam dirimu. Pikirkan semua keputusan penting yang pernah kau ambil. Banyak yang paling bijak tidak lahir dari keributan, melainkan dari saat-saat tenang dan hening.
Disitulah kau melihat paling jelas di mana hatimu berbicara dengan jujur. Itulah kekuatan kesunyian. Ia tidak menjauhkanmu dari hidup, melainkan mempersiapkanmu menjalaninya dengan lebih jernih. Malam ini, berikan dirimu beberapa menit kesunyian. Jangan lawan pikiran. Biarkan mereka lewat seperti awan di langit. Biarkan gumam batin perlahan memudar, dan biarkan kejelasan muncul pada waktunya. Beristirahatlah dalam kesunyian itu, dan kau akan lihat jiwa menjadi ringan serta hati menjadi tenang. Sebab pada akhirnya, kau tak butuh lebih banyak kebisingan untuk menemukan jawaban. Kau butuh lebih banyak kesunyian. Dan dalam kesunyian itulah kau akan temukan kejelasan yang selalu ada, menunggu saat kau berhenti cukup lama untuk menyadarinya. 20. Ketenangan adalah pilihan. Seringkali kita meyakini bahwa ketenangan bergantung pada keadaan luar, pada hari yang lancar, pada orang yang bersikap sesuai harapan, pada masalah yang terselesaikan tanpa gejolak. Namun hidup jarang menawarkan skenario sempurna. Selalu akan ada rintangan, kata-kata yang tak menyenangkan, momen ketidakpastian, situasi yang seolah lepas dari kendali. Jika kita menunggu ketenangan datang dari luar, kita akan menghabiskan hidup dalam penantian tanpa ujung. Ketenangan sejati lahir ketika kita paham bahwa ia bukanlah konsekuensi, melainkan pilihan. Memilih ketenangan bukan berarti mengabaikan kenyataan atau hidup terputus dari realitas. Ini tentang memutuskan bagaimana kita merespons apa yang terjadi dalam hidup. Dua orang bisa menghadapi situasi sama, satu putus asa, satu tetap tenang. Perbedaannya terletak pada pilihan batin. Itulah kekuatan yang kita miliki, bukan mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan cara kita menyikapinya. Kaum Stoa menyatakan dengan jelas, Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pandangan kita tentangnya. Marcus Aurelius mengulangi bahwa jiwa hanya terganggu bila mengizinkannya. Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran sama. Ketenangan tidak bergantung pada apa yang terjadi, tapi pada apa yang kau putuskan lakukan dengan yang terjadi. Disitulah letak kebebasan terbesarmu. Bayangkan kau berjalan di bawah hujan. Kau bisa mengutuk setiap tetes, merasa jadi korban cuaca dan kewalahan. Atau kau bisa terima hujan itu, lindungi diri sebaik mungkin, dan lanjutkan perjalanan dengan tenang. Langit tak berubah karena amarahmu, tapi pengalamanmu berubah ketika kau pilih sikapmu. Begitulah dengan segala hal dalam hidup. Kau tak selalu bisa ubah keadaan, tapi kau selalu bisa pilih ketenangan sebagai jawaban. Pikiran cenderung lari pada kekhawatiran, penilaian, dan keluhan. Tapi kau juga bisa latih ia untuk memilih ketenangan. Setiap kali kau putuskan tidak bereaksi dengan marah, setiap kali kau pilih menunggu sejenak sebelum menjawab, setiap kali kau pilih bersyukur alih-alih menyesali, kau memperkuat kemampuanmu memilih ketenangan. Seiring waktu, pilihan itu menjadi lebih alami, sampai tenang menjelma jadi cara hidup. Ketenangan juga merupakan pilihan, karena ia melibatkan melepaskan yang tak bergantung padamu. Banyak konflik batin berasal dari keinginan mengendalikan yang tak terkendali. Ketika kau paham bahwa tak semuanya ada di tanganmu, dan kau terima itu sepenuhnya, hati menjadi ringan. Kau berhenti berjuang melawan yang mustahil, dan mulai jaga yang bisa kau ubah. Caramu berpikir, tindakanmu, caramu merasa. Itulah akar ketenangan abadi. Memilih ketenangan tak selalu mudah. Ada hari-hari ketika hidup terasa lebih berat, ketika masalah seakan bertumpuk. Pada momen itu pikiran mendorongmu untuk kehilangan kendali. Tapi justru di sana, di tengah badai, pilihan untuk tenang menjadi lebih berharga. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit, tapi memutuskan bahwa bahkan dalam kesakitan, kau tak akan kehilangan pusat dirimu. Ketenangan tak menghilangkan kesulitan, tapi memberimu kekuatan untuk melewatinya tanpa putus asa. Bayangkan kemudi kapal. Kau tak bisa kendalikan laut, ombak, atau angin, tapi kau bisa pilih cara memegang kemudi. Jika kau lepaskan, kapal tersesat. Jika kau pegang dengan teguh, meski terombang-ambing, kau bisa pertahankan arah. Ketenangan pikiranmu adalah kemudi itu, isyarat keteguhan di tengah ketidakpastian. Setiap hari memberimu kesempatan memilih ketenangan. Ketika seseorang berbicara dengan marah, ketika rencana tak berjalan sesuai harapan, ketika pikiranmu ingin menguasai dengan mengkhawatirkan masa depan. Pada setiap momen itu kau bisa bereaksi dengan gelisah atau merespons dengan tenang.
Damaimu ada di tanganmu sendiri. Malam ini saat hari berakhir, ingatlah bahwa ketenangan pikiranmu tidak bergantung pada dunia yang menyesuaikan seleramu. Ia bergantung pada caramu memilih menghadapi apa yang dunia bawa. Menenangkan diri adalah keputusan sadar, hadiah yang kau berikan untuk dirimu. Sebab ketika kau pilih ketenangan, bahkan di tengah kebisingan, kau temukan bahwa tak ada hal luar yang bisa mencuri kedamaian yang telah kau putuskan pelihara. Hidup tak akan selalu mudah, tapi kau akan selalu punya kekuatan untuk memilih cara menjalaninya. Dan ketika kau pilih ketenangan, kau pilih kebebasan. Kadang aku berpikir betapa kita mempersulit hidup dengan hal-hal yang tak layak dapat ruang dalam pikiran. Kita habiskan malam terjaga, meninjau ucapan, tindakan, dan segala yang bisa kita lakukan lebih baik. Kita terjerat dalam pikiran berputar yang mengitari semua tanpa menemukan jawaban. Padahal jawaban tak pernah datang di tengah keputusasaan, melainkan dalam keheningan. Memahami ini telah mengubahku. Ketika aku belajar bahwa kedamaian tidak bergantung pada segalanya di luar yang tertata rapi, tapi pada caraku memilih menyikapi yang terjadi, segalanya berubah bentuk. Aku sadar bahwa aku tak perlu kendalikan setiap detail, bahwa segala tak harus sempurna agar aku bisa beristirahat dalam damai. Aku paham bahwa pikiran bisa menjadi penjara atau suakaku, dan kuncinya selalu di tanganku. Hidup jauh lebih singkat dari yang kita bayangkan. Menghabiskan jam untuk khawatir berarti kehilangan yang paling berharga saat ini. Setiap hari adalah hadiah yang tak kembali. Setiap malam adalah kesempatan melepaskan yang tak bisa kita ubah dan memulai baru esok. Syukur, sabar, penerimaan, pelepasan bukan sekadar kata indah, melainkan pengingat bahwa kita tak perlu hidup dengan jiwa yang syarat beban. Kita bisa pilih ketenangan sebagai tindakan kekuatan, sebagai isyarat percaya pada hidup. Hari ini aku paham bahwa ketenangan bukan kelemahan, ia adalah kekuatan terhebat. Akarnya bertahan bahkan saat angin kehidupan berhembus kencang. Dan yang terindah adalah kita semua memilikinya, meski kadang kita lupa. Ketenangan, keheningan, kejernihan, kebajikan, semua ada dalam diri, menunggu untuk kita sadari. Aku ingat satu malam ketika aku merasa tak sanggup lagi. Kepala penuh kekhawatiran, tidur menjadi mustahil. Aku begitu tenggelam dalam pikiran hingga tubuh lelah, tapi pikiran tetap terjaga mencari solusi yang tak kunjung ditemukan. Di tengah insomnia, aku putuskan bangun, membuka jendela, dan berdiam dalam kesunyian. Saat itu dini hari, jalanan sepi, udara segar masuk lembut, dan untuk pertama kalinya dalam lama, aku berhenti melawan pikiran. Aku tak coba bungkam mereka. Aku biarkan mereka lewat seperti awan di langit. Disitulah aku langsung paham sesuatu yang sederhana, namun kuat. Aku bukan pikiranku. Aku tak harus lawan mereka. Cukup amati saja. Aku rasakan kedamaian yang tak datang dari luar, melainkan dari dalam. Malam itu aku hanya tidur beberapa jam, tapi istirahatku lebih bermakna daripada dalam waktu lama. Sebab aku sadar kekhawatiran larut saat kita berhenti memberinya makan. Sejak itu, setiap kali aku terjebak kecemasan, aku ingat pagi itu. Aku buka ruang untuk hening, aku bernapas, aku hargai kesederhanaan, dan aku lepaskan yang tak bisa kendalikan. Ini latihan sehari-hari. Kadang mudah, kadang sulit, tapi selalu membebaskan. Seiring waktu aku sadar hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bertarung melawan hantu yang hanya hidup dalam pikiran. Lebih baik kudayakan tenagaku untuk yang bisa kubah dan terima dengan tenang yang tak dalam kendaliku. Pilihan itu, meski sederhana, telah beri aku lebih banyak kebebasan daripada hal lain. Kita telah sampai di ujung perjalanan ajaran Stoa yang tenang ini, dan kini saatnya tinggal bersama yang penting. Sepanjang pelajaran ini kita temukan bahwa pikiran bisa menjadi suaka ketika kau putuskan tak terbawa kebisingan luar. Bahwa kedamaian tak ditemukan dalam keadaan, tapi dalam caramu memandangnya. Dan bahwa setiap momen meski tampak sederhana, punya nilai luar biasa bila kau hargai dengan syukur. Hidup terangkai dari hari yang mulai dan berakhir, dari saat yang berlalu tak kembali. Itulah mengapa setiap malam memberi kita pengingat sunyi. Tak ada yang permanen, semuanya mengalir. Maka ketika cahaya siang berikan sisa pada malam ini, kita juga perlu melepaskan beban dan percaya.
Ini bukan tentang punya semua jawaban sebelum tidur atau temukan solusi instan untuk yang kita khawatirkan. Ini tentang paham bahwa beristirahat adalah tindakan percaya, isyarat kerendahan hati di mana kita akui bahwa kita bukan pemilik segala yang terjadi dan kita tetap bisa rasakan damai. Jangan bawa ke tempat tidur apa yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Jangan biarkan kekhawatiran curi ruang istirahat yang suci. Biarkan ketenangan masuk perlahan seperti sungai yang membersihkan sisa hari dan tinggalkan hanya yang penting. Setiap pikiran bisa menunggu, setiap ketakutan kehilangan kekuatannya saat kau putuskan tak memberinya makan. Malam ini kau tak perlu bawa beban dunia. Kau hanya perlu istirahat, bernapas, dan ingat bahwa yang ada di tanganmu akan selalu cukup. Ketenangan seperti diajarkan kaum Stoa bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar. Butuh lebih banyak keberanian untuk tetap tenang daripada larut dalam amarah atau cemas. Butuh lebih banyak kekuatan untuk percaya pada waktu daripada bersandar pada putus asa. Butuh lebih banyak kebijaksanaan untuk terima yang tak terelakkan daripada lelah dalam perjuangan sia-sia. Itulah mengapa setiap kali kau pilih kedamaian, kau pilih jalan kebesaran batin. Setiap pelajaran yang kau dengar di sini bukan hanya untuk malam ini, tapi untuk setiap hari dalam hidupmu. Lepaskan yang tak bisa kau kendalikan. Ingat bahwa saat ini selalu cukup. Jadikan hening sebagai sekutumu dan syukur sebagai temanmu. Latih kesabaran dan temukan kekuatan yang lahir dari ketenangan. Belajar hidup dengan lebih sedikit keinginan, lebih banyak kelepasan, dan keyakinan bahwa hidup, sesingkat apapun, lebih berharga ketika dijalani dengan perhatian dan kesederhanaan. Biarkan renungan ini menemanimu saat kau pejamkan mata. Ingatlah bahwa kedamaian tak pernah ada di tempat lain. Ia selalu ada dalam dirimu. Bahwa kamu bukan pikiranmu. Bahwa pikiran bisa menjadi suaka. Bahwa waktu selalu lembutkan yang hari ini terasa tak tertahankan. Bahwa setiap malam adalah kesempatan mulai lagi. Lebih ringan dan lebih bebas. Terima kasih telah berbagi ruang ini denganku. Terima kasih telah mau mendengarkan, berhenti dan merenung. Kuharap kata-kata ini menjadi pengingat bahwa ketenangan bukan tujuan jauh, melainkan pilihan yang bisa kau buat setiap saat. Beristirahatlah dengan percaya, bebaskan dirimu dari beban, dan serahkan pada ketenangan yang layak kau terima. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, di mana kita lanjutkan berjalan bersama menuju hidup yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Semoga malammu dipenuhi kesunyian yang memulihkan, tidur yang nyenyak, dan kebangkitan dengan kejernihan serta rasa syukur. Sebab ketika kau pilih ketenangan, bahkan di tengah ketidakpastian, kau telah temukan harta terbesar. Sampai jumpa lagi.